Malam ini, biarkan dirimu beristirahat tanpa berkelahi dengan diri sendiri. Anda telah memuat pikiran, ketegangan, dan harapan sepanjang hari. Dan sekarang, akhirnya, Anda bisa lebih santai. Anda tidak perlu menyelesaikan apapun. Anda tidak perlu melawan apa yang Anda rasakan. Anda hanya perlu bersantai. Bernapaslah dan perlahan kembali ke dirimu sendiri. Filsafat Stoa mengajarkan kita bahwa pikiran menjadi lelah ketika ia bersikeras untuk mengendalikan apa yang tidak bergantung padanya. Penderitaan sering muncul karena ingin memaksakan apa yang sudah meminta untuk dilepaskan. Ketenangan itu muncul ketika kita berhenti melawan kehidupan, melawan orang lain, dan melawan diri kita sendiri. Ini adalah undangan Anda untuk melakukannya. Untuk melepaskan hari itu. Untuk mengurangi kebisingan internal, untuk mengingat bahwa tidak ada yang mendesak sekarang. Mari kita izinkan keheningan menemani Anda. Biarkan setiap pikiran larut, biarkan tubuhmu menemukan istirahat yang tidak kamu tuntut dari dirimu sendiri, tetapi yang kamu berikan padanya. Dalam pelajaran berikutnya, kita akan berjalan bersama melalui ruang keheningan. Kita akan berbicara tentang melepaskan apa yang membebani Anda, tentang menerima hal yang tak terelakkan, tidak mengantisipasi yang belum ada, dan selalu kembali ke saat ini yang menopang Anda. Selangkah demi selangkah, pikiran Anda akan melunak. Pernapasan Anda akan melambat, tubuh Anda akan menjadi ringan, dan tanpa Anda sadari, Anda akan mulai benar-benar rileks. Malam ini, Anda tidak harus kuat. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Anda tidak perlu melawan apapun. Santai saja, cukup dengarkan, istirahat saja. Ketenangan pikiran Anda dimulai di sini. Pelajaran pertama, lepaskan hari itu. Terkadang hari itu melekat di pikiranmu seolah-olah tidak ingin pergi. Ia tetap dalam bentuk pikiran yang kembali lagi dan lagi. Dalam kenangan kecil yang masih membebani, dalam frasa yang Anda dengar dan tidak membiarkanmu pergi, dalam hal-hal yang belum terselesaikan dan kini mencari ruang selama istirahat Anda. Tapi malam ini, kamu bisa memberi dirimu izin untuk menyerahkan semua itu. Anda tidak perlu mengisi ulang atau menganalisisnya lagi. Anda tidak perlu memberinya lebih banyak putaran. Hari sudah memenuhi perannya dan Anda pun demikian. Anda melakukan yang terbaik yang Anda bisa dengan apa yang Anda ketahui, dengan energi yang Anda miliki, dan dengan apa yang saat itu memungkinkan. Sekaranglah saatnya untuk menyerahkannya, seperti seseorang yang meninggalkan tas ranselnya di tanah setelah berjalan jauh. Lepaskan hari itu, biarkan masing-masing pikiran perlahan kehilangan kekuatan. Perhatikan bagaimana ia datang dan bagaimana ia pergi, seperti gelombang yang menyentuh pantai dan menarik diri tanpa meminta izin. Jangan berkelahi terhadap apa yang Anda rasakan. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri untuk segera sembuh. Biarkan saja beban hari itu perlahan-lahan mencair, tanpa tergesa-gesa, tanpa tekanan, tanpa perlu mengendalikannya. Terkadang pikiran percaya bahwa ia harus menyelesaikan segalanya sebelum istirahat, tapi itu hanya sebuah khayalan. Hidup terus berjalan bahkan ketika kamu tidur. Dunia tidak akan berhenti jika Anda menutup mata. Dan seringkali jawaban terbaik datang tepat ketika Anda tidak mencari apapun. Luangkan waktu sejenak untuk mengakui bahwa Anda melakukan apa yang diperlukan. Bahkan jika ada kesalahan, bahkan jika ada sesuatu yang dibiarkan belum selesai, bahkan jika Anda tidak memenuhi semua harapan Anda, hari itu telah tiba. Sudah berakhir dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Itu bukan kegagalan, itu sifatnya. Menerimanya memberi Anda kebebasan. Malam mengundang Anda untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak harus Anda selesaikan sekarang. Anda tidak harus memikul tanggung jawab percakapan orang lain, hal-hal yang tidak lengkap, atau kekhawatiran tentang hari esok. Hari sudah selesai. Di sini tempatmu berada, bernapaslah tenang. Mengetahui bahwa nilai Anda tidak tergantung pada apa yang berjalan benar atau salah. Itu tergantung pada Anda, pada niat Anda, pada usaha Anda yang sungguh-sungguh, pada kemampuan Anda untuk melanjutkan. Ketika Anda melepaskan hari, Anda mulai ingat bahwa kedamaian tidak datang ketika segalanya sempurna.
tapi hanya jika Anda memilih untuk beristirahat, bahkan jika ada sesuatu yang belum selesai. Lepaskan ketergesa-gesaan saat kamu menjalani hari ini. Lepaskan ketegangan yang masih ada di pundakmu. Lepaskan kritik diri yang mengatakan bahwa Anda seharusnya melakukan lebih baik. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Lepaskan keinginan untuk membuktikan diri. Lepaskan keinginan untuk memiliki rencana untuk segalanya. Malam ini, kamu tidak harus menjadi kuat, produktif, dan patut dicontoh. Anda hanya harus menjadi manusia. Kamu hanya harus membiarkan diri merasa lega. Kamu hanya harus beristirahat. Bayangkan masing-masing pikiran menjadi daun yang jatuh perlahan ke tanah. Kamu tidak perlu mengambilnya. Kamu tidak perlu memahaminya. Cukup biarkan jatuh. Pikiranmu jernih, tubuhmu tenang, pernapasan Anda menjadi lebih lembut. Anda mulai menyadari bahwa di dalam diri Anda ada ruang hening yang selalu ada di sana, menunggu Anda untuk berhenti bertarung dengan harimu sendiri. Ruang itu adalah tempat perlindungan Anda, tempat di mana tidak ada yang akan menyakiti Anda, menuntut, atau menghakimi Anda, di mana segala hal diperbolehkan. Dan disinilah ketenangan mulai tumbuh seperti cahaya yang lambat dan hangat, yang menyelimuti Anda dan mengingatkan Anda bahwa Anda layak mendapatkan istirahat sedalam-dalamnya. Setiap hari membawa tantangan, dan terkadang kamu terikat pada mereka tanpa menyadarinya. Tapi sekarang Anda memiliki kesempatan untuk melihat hari ini dengan penuh kasih sayang, bukan untuk mengulangnya dalam pikiranmu, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Tidak masalah jika ada saat satunya ketegangan, kemarahan, kelelahan, atau kesedihan. Tidak masalah juga jika ada hal-hal yang indah, karena bahkan hal-hal baik harus dilepaskan sehingga akan ada ruang lebih banyak besok. Lepaskan hari ini menutup siklus kecil tapi penting. Ini memberitahu pikiranmu bahwa semuanya sudah berakhir. Anda tidak perlu menanggung lebih dari yang sudah Anda lakukan. Ini adalah pengingat bahwa Anda juga butuh istirahat. Anda butuh kelembutan. Dan saat Anda melepaskannya, Anda bisa merasakan bagaimana malam menahanmu. Kegelapan tidak mengancammu, ia merangkulmu. Keheningan tidak menantang Anda, ia menenangkan Anda. Pikiran mulai padam seperti lampu yang meredup intensitasnya untuk mempersiapkan tidur. Anda mulai memahami dari dalam bahwa waktunya telah tiba untuk menyerah pada kesunyian. Bukan keheningan yang kosong, tapi keheningan yang menyembuhkan, yang membersihkan, yang mengatur dengan mudah, dan mengembalikan keseimbangan di tempat yang sebelumnya terdapat kebisingan. Lepaskan siang dan biarkan malam melakukan pekerjaannya. Karena meskipun Anda tidak menyadarinya, saat Anda tidur, tubuh Anda memperbaiki dirinya sendiri dan jiwa Anda menemukan tempatnya. Lepaskan hari untuk membiarkan sesuatu yang baru lahir besok. Biarkan saja karena ini sudah berakhir. Itu bukan milikmu lagi. Biarkan saja karena kamu berhak mendapatkan ruang istirahat. Biarkan saja karena kedamaian akan datang ketika Anda memutuskan untuk berhenti membawa beban. Biarkan saja karena malam ini milikmu dan tidak ada hal dari masa lalu yang diperbolehkan masuk di sini. Hari ini kamu istirahat, hari ini kamu melepaskan, hari ini kamu melepaskan apa yang telah mencapai tujuannya. Pelajaran kedua, lebih sedikit pikiran. Ada malam-malam ketika pikiran tampaknya tidak paham bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Ia terus berbicara, terus membayangkan, terus menciptakan skenario yang tidak ada, terus meninjau apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi. Seolah-olah ia perlu memastikan sesuatu yang tidak pernah benar-benar terdefinisi. Kadang-kadang ia tampak seperti tamu yang gelisah yang berjalan di sekitar kamarmu, ingin menyalakan semua lampu saat Anda hanya ingin menutup mata. Namun Anda tidak wajib mengikutinya. Anda tidak harus menuruti setiap pikiran yang muncul. Anda dapat memilih sesuatu yang berbeda, sedikit lebih lembut. Anda dapat memilih untuk memiliki lebih sedikit pikiran dan lebih banyak kehadiran. Lebih sedikit kebisingan dan lebih banyak napas. Lebih sedikit ketegangan dan lebih banyak ketenangan. Lebih sedikit pikiran tidak berarti mematikan apa yang kamu rasakan. Itu berarti jangan biarkan hal-hal yang tidak perlu mencuri istirahatmu. Pikiran terampil dalam melebih-lebihkan masalah
mengantisipasi kesulitan, membangun kepedulian di mana tidak ada. Saat Anda lelah, kemampuan itu kembali lebih kuat, seolah kelelahan membuka pintu sehingga pikiran berkembang biak. Namun malam ini, Anda dapat mengingatkannya pada sesuatu yang sederhana. Tidak semuanya perlu dipikirkan sekarang. Tidak segalanya harus diselesaikan sebelum tidur. Tidak semua hal yang muncul di pikiranmu layak mendapatkan energi Anda. Ada pemikiran yang hanya ada di sana karena kebiasaan, bukan karena memiliki pesan penting. Ketika Anda mulai mengamati mereka tanpa terikat, mereka menjadi lebih ringan. Anda menemukan bahwa pikiran berbicara karena diciptakan untuk tujuan itu, tapi kamu bukan budaknya. Kamu bisa mendengarkannya tanpa mematuhinya. Kamu bisa tetap diam meskipun ia terus mencoba bergerak. Kamu bisa beristirahat meskipun ia mencoba menjagamu tetap bangun. Lebih sedikit pikiran berarti memberikannya lebih sedikit daya dan lebih sedikit ruang. Ini tentang membiarkan pikiran lewat seperti awan di langit yang luas. Beberapa akan gelap, yang lain terang, yang lain begitu kecil sehingga menghilang sebelum Anda berhasil menggambarkannya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menghentikanmu malam ini. Pikiran menyita waktu sepanjang hari melakukan pekerjaan mereka. Menganalisis, bereaksi, mengingat, membayangkan, mengatur, memutuskan, mengevaluasi. Dapat dimengerti kalau ia gelisah, namun Anda tidak harus mengikutinya. Malam adalah tempat yang berbeda, wilayah di mana tubuh mendambakan kecepatan lebih lambat. Bayangkan di dalam dirimu ada saklar yang menurunkan intensitas kebisingan internal. Itu tidak mematikannya, hanya menguranginya. Seperti ketika Anda mengurangi volume sebuah lagu untuk membantu Anda lebih rileks. Anda juga dapat menurunkan volume pikiran. Tindakan sederhana itu menciptakan ruang untuk ketenangan tanpa harus berjuang untuknya. Terkadang, lebih sedikit pikiran berarti melepaskan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Itu berarti melepaskan kebutuhan untuk mengerti segalanya. Itu berarti menyerah kebiasaan mengecek setiap pikiran berulang-ulang. Itu berarti menerima bahwa kejelasan datang dengan sendirinya ketika Anda tidak terburu-buru. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk menjadi baik. Anda tidak perlu mengetahui segalanya untuk beristirahat. Anda tidak perlu mengontrol apa yang diciptakan oleh pikiran Anda. Kamu hanya perlu menarik napas dalam-dalam dan ingat bahwa saat ini sudah cukup. Bahwa saat ini, di sini, dan sekarang adalah satu-satunya tempat di mana tubuhmu sungguh-sungguh ada. Segala sesuatu yang lain ada di tempat lain, di waktu yang tidak terjadi. Istirahatmu dimulai saat kamu berhenti mengikuti setiap ide yang muncul. Dimulai saat Anda memutuskan bahwa malam ini bukan malam untuk tersesat dalam cerita yang melelahkan. Dimulai saat Anda memberi diri Anda izin untuk merasakan alih-alih berpikir. Dimulai ketika kamu memahami bahwa keheningan jati diri tidak dipaksakan, tetapi diizinkan. Pikiran menjadi tenang saat Anda berhenti mendorongnya, ketika Anda tidak menyerangnya, tidak memperdebatkannya, tidak memperbaikinya, tidak menolaknya. Biarkan saja dia begitu. Dan dengan membiarkannya begitu saja, ia kehilangan keinginan untuk mendominasi Anda. Lebih sedikit pikiran juga berarti mengenali bahwa tidak semua pikiran berbicara tentang Anda. Banyak yang hanya gema dari hari itu, sisa percakapan, emosi penumpang, kekhawatiran yang datang dan pergi tanpa niat yang jelas. Tidak semua yang dikatakan pikiran itu benar. Tidak semuanya layak mendapat perhatian Anda. Malam ini, kamu bisa memberi waktu padanya. Katakan saja padanya, "Cukup, kamu sudah cukup bekerja." Kamu bisa mengizinkannya tetap diam, seperti laut yang tenang setelah badai. Ketika Anda mengecilkan pikiran, perdamaian datang. Ketika Anda memperlambat pemikiran Anda, napas menemukan tempat yang lebih luas. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk memikirkan setiap situasi, Anda merasakan tubuh Anda menjadi lebih ringan, lebih lembut, lebih tersedia untuk istirahat yang diinginkannya. Pikiran lebih mudah lelah daripada tubuh, tapi ia juga tahu cara bersantai ketika Anda membimbingnya dengan sabar. Kamu tidak perlu meyakinkannya. Anda hanya perlu menunjukkan kepadanya bahwa tidak ada lagi yang harus dilakukan hari ini. Pelajaran 3. Ketenangan kembali.
Ketenangan selalu kembali, meskipun terkadang tampaknya menghilang. Ada hari-hari ketika kamu merasa terjebak dalam pikiran yang tidak berhenti sejenak, dalam emosi yang dirasakan lebih besar dari Anda, dalam keputusan yang lebih berat dari yang ingin Anda bawa. Hari-hari ketika pikiran berpacu tanpa izin Anda, di mana tubuh tegang tanpa penjelasan yang jelas, di mana segalanya tampak sedikit lebih sulit dari biasanya. Namun, betapapun jauhnya kamu pikir ketenangan itu sudah hilang, ia selalu menemukan jalan kembali. Kadang-kadang ia datang secara perlahan, di waktu lain ia datang ketika Anda menyerah pada kelelahan. Kadang-kadang muncul di keheningan singkat yang hampir berlalu tanpa disadari. Tapi ia kembali, ia selalu kembali. Ketenangan bukanlah tidak adanya masalah, ini adalah kembalinya keseimbangan internal. Itulah perasaan yang mengingatkan Anda bahwa Anda tidak perlu bertarung dengan semua yang kamu rasakan, bahwa Anda tidak perlu menyelesaikan seluruh hidupmu saat ini, bahwa Anda tidak perlu memahaminya semua agar damai. Tenang kembali ketika kamu memberi dirimu izin untuk berhenti, ketika hari berakhir, dan kamu memutuskan untuk tidak terus membawa apa yang membuatmu lelah. Ketika Anda pergi tidur dan menerima bahwa sudah saatnya untuk melepaskan perlawanan. Ini bukan tindakan dramatis atau sebuah proses yang rumit. Ini adalah gerakan sederhana, sebuah pernapasan yang memperlambat gerakan di dalam, sebuah sinyal yang memberitahu pikiran bahwa sekarang ia dapat beristirahat. Terkadang ketenangan membutuhkan waktu karena dirimu sendiri menjauh darinya. Anda mengisinya dengan tuntutan, tugas, dan pikiran yang membawa Anda ke masa depan atau ke masa lalu. Anda ingin mengendalikan segalanya dan itu membuatmu lelah. Anda ingin semuanya berjalan persis seperti yang Anda bayangkan, dan itu membuat Anda tegang. Anda ingin menghindari kesalahan, dan itu mengikat Anda. Namun, ketika Anda membiarkan diri Anda menjadi manusia, ketika Anda menerima bahwa Anda tidak dapat mengendalikan setiap detail, ketenangan menemukan ruang untuk masuk. Ia tidak harus melewati pergulatan dan argumen internal dengan dirimu sendiri. Ia tiba begitu saja. Ia pertama rasakan pada napasmu, lalu di pundak, lalu di pikiran yang menjadi lebih lembut. Tenang kembali ketika kamu berhenti memberi makan kebisingan, ketika Anda memutuskan untuk tidak mengikuti setiap pikiran yang muncul, ketika Anda mengizinkan keheningan itu kembali memiliki nilai, ketika Anda memahami bahwa tidak ada hal eksternal yang memiliki kekuatan sebanyak yang Anda kira. Apa yang membuatmu khawatir hari ini akan kehilangan kekuatannya dari waktu ke waktu. Apa yang sekarang tampak besar hari ini, mungkin kecil besok. Tidak ada yang tetap sama. Dan di tengah-tengah semua perubahan ini, ketenangan tetaplah konstan, yang selalu menantikan kepulanganmu. Tidak peduli seberapa jauh kamu telah menyimpang darinya, tidak peduli seberapa banyak kebisingan yang telah kamu izinkan masuk, ketenangan mengenali Anda. Ia mencarimu, ia memelukmu segera setelah kamu memberinya ruang. Bayangkan ada sebuah danau di dalam diri Anda. Pada siang hari ombaknya naik karena angin bertiup kencang. Mereka terbentuk arus, pergerakan, turbulensi. Tampaknya tidak akan bertahan tenang lagi. Tapi ketika malam tiba, angin berhenti, ombak mereda, permukaannya mulai menjadi lebih halus, lebih jernih, lebih tenang. Bukan karena kamu memaksakannya, tapi karena semuanya memiliki ritme alami yang cenderung ke arah keseimbangan. Kamu juga begitu. Tidak peduli seberapa sibuknya harimu, tidak peduli seberapa cepat kamu bergerak, batinmu selalu mencari ketenangan, karena itulah keadaan paling alaminya. Ketenangan kembali ketika Anda menerima bahwa kamu bukanlah pikiranmu, bahwa kamu bukan emosi Anda hari ini, bahwa kamu bukan kesalahan dan keraguan Anda. Kamu adalah sesuatu yang lebih luas. Anda adalah ruang di mana semua itu terjadi, tetapi Anda bukanlah salah satu dari hal-hal itu. Ketika Anda mengingat hal ini, rasa takut dan kekhawatiran menjadi kurang kuat, kehilangan kilaunya, dan ketegangan mengendur seperti tali yang tidak lagi perlu menahan apapun. Tubuh Anda memahami bahwa ia bisa menurunkan kewaspadaannya. Pikiran Anda paham bahwa Anda tidak harus melindungi diri sendiri sepanjang waktu. Tenang kembali seperti Anda telah lupa bahwa Anda bisa beristirahat tanpa menjelaskan apapun kepada siapapun, tanpa membenarkan diri sendiri, tanpa membuktikan apapun.
Ketenangan akan kembali ketika Anda memilih untuk hadir, ketika Anda membiarkan napasmu perlahan membawamu menuju dalam, ketika Anda melihat kelembutan udara masuk dan keluar, ketika perhatianmu berhenti mengejar masalah dan tetap di sini, di saat ini, di mana tidak ada bahaya, di mana tidak ada tuntutan, di mana tidak ada apa-apa selain apa yang kamu rasakan sekarang. Pada saat itu, meskipun kecil, kamu sudah kembali ke ketenangan. Bahkan jika kebisingan mengikutinya sedikit demi sedikit, saat itu sudah cukup untuk memulai. Tenang tidak butuh banyak hal. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka pintu, ruang, jeda. Seiring berjalannya waktu, Anda belajar bahwa ketenangan tidak hilang sebenarnya. Ia hanya ditutupi dengan kekhawatiran, dengan rencana, dengan kelelahan yang terakumulasi, seperti langit yang tak pernah berhenti biru, meski ditutupi awan. Ketenangan adalah sifatmu, dan malam ini ia memanggilmu. Pelajaran 4. Saat ini sedang beristirahat. Saat ini selalu merupakan tempat yang aman, meskipun terkadang Anda mungkin merasa sulit untuk menyadarinya. Ini adalah sebuah ruang kecil, tenang, halus, yang ada di sini di antara napas dan yang berikutnya. Ia tidak menuntut apapun, ia tidak mendukung, ia tidak menghakimi Anda. Ia hanya ada di sana. Tapi pikiran terbiasa bepergian, bergerak maju atau mundur, menjauh tanpa menyadarinya. Ia mengantisipasi besok, membayangkan skenario yang tidak ada, dan tetap terjebak dalam ingatan yang tidak lagi memiliki solusi. Dan saat melakukan perjalanan tanpa akhir itu, ia lupakan istirahat sejati. Tinggal di suatu tempat, di masa sekarang, di mana tidak ada yang mengharuskan Anda berlari. Saat ini sedang beristirahat karena kamu tidak membawa sejarah masa lalu yang lengkap atau semua kekhawatiran tentang masa depan. Ini adalah momen yang bebas, bersih, dan ringan. Ketika Anda memasukinya, bahkan jika hanya untuk beberapa detik, Anda bisa merasakan sesuatu di dalam yang membuat Anda rileks dengan mudah. Itu seperti beban tak terlihat jatuh ke tanah. Seolah-olah bahumu ingat bahwa mereka tidak harus menahan banyak hal. Seolah-olah pikiran akan melepaskan kebutuhan untuk mengantisipasi setiap detail. Saat ini tidak perlu penjelasan dan Anda juga tidak perlu mengendalikannya. Hanya ini mengundang Anda untuk merasakannya, untuk menghuninya, untuk biarkan ia menyelimuti Anda seperti tempat perlindungan pada akhir hari. Ketika Anda tinggal di saat ini, tubuh menemukan ritmenya alami. Bernapas menjadi lebih lambat. Pikiran menjadi lunak. Pemikiran berhenti mendorong Anda ke arah ekstrim. Segala sesuatu terjadi tanpa tergesa-gesa, tanpa keributan. Sungguh mengejutkan bagaimana sesuatu yang begitu sederhana bisa membawa begitu banyak kedamaian. Dan masih saja, kita mudah lupa. Kami berpikir bahwa istirahat datang ketika kami memecahkan semua masalah kami, ketika kita menaruh setiap bagian hidup kita secara berurutan, ketika masa depan akhirnya menjadi jelas. Tapi kenyataannya, istirahat datang ketika kamu memutuskan untuk berada di sini, tanpa tuntutan, tanpa tekanan, tanpa membayangkan lebih dari yang diperlukan. Saat ini sedang beristirahat karena ia tidak melawan apapun, ia tidak berdebat. Ia bahkan tidak mencoba mengendalikan apa yang akan datang. Ini adalah momen yang kamu terima tanpa perlawanan. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda tidak perlu mengubah segalanya agar dapat merasa tenang. Terkadang cukup dengan mengamati apa yang terjadi di dalam diri Anda tanpa ingin mengubahnya. Cukup bernapas dan rasakan bagaimana udara masuk dan keluar. Biarkan saja dirimu sendiri untuk hidup tanpa tergesa-gesa. Sisanya lebih dekat dengan kehadiran daripada pemikiran. Ini tentang berhenti berlari secara internal dan tetaplah di sini di mana pikiranmu bisa berhenti. Ketika Anda terhubung dengan masa kini, hidup tak lagi terasa berat. Anda mulai memperhatikan detail yang terlewat pada siang hari. Suara lembut lingkungan sekitar, beratnya tubuh Anda di tempat tidur, suhu udara, ketenangan yang muncul saat kamu menutup matamu. Semua itu mengingatkanmu bahwa kamu tidak membutuhkan lebih dari apa yang kamu miliki saat ini. Keamanan bukan hanya tentang mengetahui apa yang akan terjadi besok, tapi percaya pada kemampuan Anda untuk menghadapi setiap momen ketika ia tiba.
Saat ini menopangmu karena tidak meminta Anda melakukan sesuatu yang tidak dapat Anda berikan. Ini adalah titik di mana semuanya dapat diatur, di mana tidak ada yang terlalu besar. Pikiran sering percaya bahwa Anda perlu mengendalikan setiap langkah, tetapi ketika kamu memeluknya dengan lembut dan mengundangnya untuk kembali ke masa kini, ia menemukan bahwa ia tidak harus melakukan segalanya, bahwa ia tidak harus membawa begitu banyak barang, bahwa ia tidak harus tetap waspada saat waktunya tiba untuk beristirahat. Saat ini sedang beristirahat karena kamu lepaskan diri dari urgensi. Ini memisahkan Anda dari ketegangan yang terakumulasi, menunjukkan kepada Anda bahwa kedamaian tidak begitu jauh. Ia ada di sini, menunggu kamu menurunkan kewaspadaanmu, menunggu kamu untuk berhenti berpikir, menunggu kamu melepaskan kesalahan masa lalu yang tidak dapat Anda ubah lagi. Biarkan diri Anda menghuni momen ini dengan kejujuran. Lihat bagaimana rasanya tidak harus menyelesaikan apapun sekarang. Perhatikan bagaimana tubuh Anda memahami bahwa malam diciptakan untuk istirahat dan bukan untuk dipikirkan. Perhatikan bagaimana pikiran Anda, meskipun sedikit menolak, mulai melambat saat berhenti mengejar setiap ide. Saat ini menawarkan Anda istirahat karena ini membebaskan Anda dari waktu. Ini mengeluarkan Anda dari beban tentang apa yang terjadi dan ketakutan akan apa yang akan terjadi. Ini meninggalkanmu di sini, di mana segalanya lebih sederhana, lebih lembut, lebih manusiawi. Kadang-kadang saat ini terlihat kecil, tapi itu cukup nyata. Di dalamnya Anda dapat bernapas tanpa tergesa-gesa. Di dalamnya Anda bisa merasa aman. Di dalamnya Anda bisa ingat bahwa Anda tidak berkewajiban untuk menyelesaikan segalanya. Istirahat dimulai ketika kamu memutuskan untuk tinggal di sini daripada melarikan diri menuju masa lalu atau berlari menuju masa depan. Segala yang Anda butuhkan untuk beristirahat, hiduplah di saat ini. Di sini, di tempat yang tidak terlalu bising. Di sini, di mana pikiran bisa rileks, disinilah tempatnya tubuh tahu bahwa tidak perlu melawan. Biarkan masa kini menyelimuti Anda seperti selimut hangat. Biarkan ia membawamu kembali padamu sendiri. Biarkan kekhawatiran itu hilang. Mereka kehilangan kekuatan jika Anda tidak memberi mereka makan. Biarkan malam datang ke dalam dirimu. Izinkan momen ini, betapapun kecilnya kelihatannya, jadikan itu tempat berlindungmu. Pelajaran 5. Jangan hadapi mereka. Ada saat-saat ketika Anda terbiasa berjuang dengan segala hal, dengan pikiran Anda, dengan emosi Anda, dengan situasi yang tidak berjalan sesuai rencana, dengan apa yang tidak kamu pahami, dengan apa yang menyakitimu. Tanpa menyadarinya, Anda mengubah interior Anda menjadi ladang pertempuran di mana setiap ide tampak seperti musuh dan setiap sensasi tampak seperti ancaman. Namun malam ini, kamu bisa berhenti berjuang. Jangan hadapi mereka. Itu tidak perlu. Kamu tidak mendapatkan apapun dengan bertarung terhadap apa yang sudah ada di dalam dirimu. Ini bukan tentang menyerah karena kelemahan, tapi tentang menyerah demi kebijaksanaan. Ada kedamaian mendalam yang hanya datang ketika kamu memutuskan untuk berhenti melawan yang tak terelakkan. Jangan melawan apa yang kamu rasakan, karena apa yang Anda rasakan tidak bertentangan dengan Anda. Kadang-kadang emosi hanya ingin menunjukkan dirinya sehingga mereka bisa pergi. Terkadang pikiran hanya ingin lewat saja, tidak ingin menetap. Pikiran melebih-lebihkan, mengarang, mengulang, tapi ia tidak melakukannya untuk menyakitimu. Ia hanya mencoba untuk memahami dunia. Namun kamu tidak harus berdebat dengannya. Kamu tidak harus mengoreksi setiap pikiran yang muncul. Kamu tidak harus berjuang untuk diam. Ketika kamu menghadapi dirimu sendiri, ketegangan meningkat, kelelahan tumbuh lebih kuat, dan ketenangan surut. Tapi ketika kamu memutuskan untuk tidak bertarung, segalanya mulai melunak sedikit demi sedikit, seperti jika suara di dalam dirimu berhenti setelah berlangsung selama berjam-jam. Jangan hadapi kelelahan. Terkadang kamu menolak beristirahat karena kamu pikir kamu harus berbuat lebih banyak, berpikir lebih banyak, memecahkan lebih banyak. Namun tubuh tahu kapan itu sudah cukup. Anda tidak perlu membuktikan kekuatan dengan tetap terjaga dengan ide-ide yang tidak mengarah kemanapun. Malam dirancang untuk membuat Anda menyerah, untuk melepaskan, agar kamu bisa mengizinkan energi kembali kepada Anda dengan mudah.
Jangan hadapi panggilan alami itu. Kamu tidak harus lebih kuat dari dirimu sendiri atau tubuhmu. Kekuatan sejati juga tentang menerima bahwa Anda butuh istirahat, bahwa kamu butuh jeda, bahwa kamu butuh hentikan pergulatan batin yang mengurasmu. Jangan melawan pikiran-pikiran yang sulit. Mereka tidak menghilang karena Anda mencoba mendorong mereka. Sebaliknya, mereka tumbuh saat Anda menyerang mereka. Mereka menjadi lebih berisik saat Anda mencoba membungkam mereka. Mereka berpegangan lebih erat saat Anda ingin mengusir mereka. Yang menenangkan mereka bukanlah kekerasan, melainkan kelancaran. Ini adalah observasi tanpa penghakiman. Ini adalah penerimaan yang tenang. Ini tentang memberitahu mereka mungkin ada di sini dalam diam, tetapi kamu tidak akan mengikuti mereka. Dan pada saat itu, mereka mulai berubah menjadi lebih ringan, kurang mengancam, lebih banyak penumpang, karena mereka selalu begitu. Mereka hanya membutuhkanmu untuk berhenti menghadapi mereka seolah-olah mereka adalah sesuatu yang lebih besar dari Anda. Jangan hadapi masa lalu. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi, tidak peduli seberapa banyak pikiran mencoba mengulanginya, mencari penjelasan yang sempurna. Bertengkar tentang sesuatu yang sudah terjadi itu melelahkan dan tak berarti. Masa lalu tidak mendengarkan, tidak merespon, tidak berubah. Dan Anda tidak pantas terjebak di sana ketika kehidupan terus berjalan di depan Anda. Biarkan saja tanpa perlawanan. Kamu tidak membutuhkan untuk memaafkan semuanya hari ini. Kamu tidak membutuhkan untuk mengerti semuanya sekarang. Kamu hanya perlu berhenti melawannya seolah-olah ia masih memiliki kekuasaan atas dirimu. Malam ini milikmu, bukan milik masa lalu. Jangan menghadapi masa depan. Pikiran percaya bahwa ia dapat mengendalikannya dengan membayangkan setiap kemungkinan. Tapi itu hanya membuat Anda cemas. Masa depan tidak dipastikan dengan berpikir tanpa henti. Ia dibangun langkah demi langkah, dengan tenang, dengan kehadiran, dengan keputusan sederhana diambil pada waktu yang tepat. Dan itu sekarang bukan waktunya. Sekaranglah saatnya untuk istirahat. Jangan hadapi apa yang masih belum ada. Jangan memuat skenario yang belum terjadi. Jangan melawan bayangan yang hanya hidup dalam imajinasi Anda. Anda dapat menghadapi besok. Hari ini Anda hanya perlu berhenti berkelahi. Ketika kamu berhenti menghadapi segalanya, sesuatu di dalam dirimu menyusun ulang. Itu seperti tembok dibatalkan dan udara akhirnya bisa memasuki. Anda merasa bisa bernapas lebih dalam, tanpa tekanan di dada, tanpa beban mental yang kamu tanggung kencang pada siang hari. Anda mulai perhatikan bahwa ketenangan tidak datang karena kewajiban, datang sebagai konsekuensi. Itu terjadi saat Anda melepaskan perlawanan. Itu terjadi ketika Anda menerima bahwa Anda tidak harus mendominasi segalanya. Itu tiba ketika kamu mengerti bahwa berjuang melawan dirimu sendiri hanya akan menjauhkan Anda dari ketenangan yang Anda cari. Jangan hadapi mereka. Jangan bertengkar dengan dirimu sendiri. Jangan menyerang dirimu sendiri untuk merasa, untuk berpikir, untuk menjadi lelah, untuk ragu. Anda manusia. Kamu sedang belajar, kamu hidup. Kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Anda berhak diperlakukan dengan lembut. Anda berhak mendapatkan malam tanpa pertempuran. Kamu pantas merasa bahwa kamu bisa menyerah tanpa kehilangan apapun. Perdamaian dibangun dengan cara ini. Dengan berhenti bertarung di tempat yang tidak diperlukan, memungkinkan biarkan hidup mengalir tanpa banyak hambatan internal, menerima bahwa di dalam diri Anda tidak ada musuh, hanya bagian yang mencari keseimbangan. Pelajaran 6. Keheningan membantu. Keheningan memiliki kekuatan yang terkadang kita lupakan. Di tengah kebisingan hari itu, di antara percakapan yang tertunda, emosi dan pikiran yang datang dan pergi tanpa berhenti, keheningan terasa seperti sesuatu yang jauh. Namun ketika malam tiba, ketika rumah menjadi tenang, ketika pikiran mulai melambat, Anda menemukan bahwa keheningan itu bukanlah kekosongan, tapi sebuah dukungan. Ruang di mana Anda dapat beristirahat tanpa tekanan harus menanggapi apapun. Tempat di mana Anda dapat mendengarkan apa yang benar-benar terjadi di dalam dirimu tanpa gangguan. Dia membantu karena ia tidak meminta Anda untuk memberikan penjelasan, tidak mengharuskan Anda untuk menjadi jelas, tidak menekan Anda untuk menjadi kuat.
Ia menawarkan Anda ruang di mana Anda bisa dengan mudah hidup tanpa topeng, tanpa ekspektasi, tanpa peran yang harus dipenuhi. Itu adalah tempat perlindungan di mana pernapasan Anda memperoleh makna yang berbeda, lebih dalam, lebih nyata. Di mana tubuh Anda mulai mengerti bahwa tidak perlu lagi untuk mempertahankan kewaspadaan. Di mana Anda mungkin akan sedikit lebih longgar pada setiap hembusan napas. Keheningan membuka pintu di dalam dirimu yang tetap tutup pada siang hari karena terburu-buru terus-menerus. Ada jenis keheningan yang tidak menakutkan, tetapi merangkul. Itulah keheningan yang muncul ketika Anda menutup mata dan menyadari bahwa Anda tidak perlu menyelesaikan apapun sekarang. Dunia bisa terus berjalan tanpamu menahannya. Hidup akan terus berjalan meskipun Anda beristirahat. Dan dalam pengakuan itu, ketenangan muncul dengan lembut, seolah-olah seseorang mematikannya perlahan semua lampu internal yang tetap menyala. Dia membantu karena ia memutus rantai pikiran-pikiran yang telah menemani Anda sepanjang hari. Bukan karena ia menghilangkannya, tapi karena ia menghilangkan kekuatan mereka, menghilangkan urgensi mereka, dan menghilangkan beban yang tampaknya tak terelakkan. Dalam keheningan, kamu menemukan dirimu tanpa upaya. Anda mulai merasakan apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Mungkin itu istirahat, mungkin ini damai, mungkin hanya bernapas dalam dan merasa semuanya baik-baik saja untuk menunggu sebentar. Keheningan memungkinkan Anda mendengarkan detak jantung Anda tanpa terburu-buru. Ia memberitahu Anda bahwa Anda masih di sini, bahwa Anda hidup, Anda memiliki ruang interior di mana tidak ada yang mengancam Anda. Sungguh menakjubkan bagaimana ketika Anda membiarkan diri Anda memasuki keheningan itu, banyak dari kekhawatiran hari ini mulai memudar intensitasnya. Mereka tidak lagi mengendalikan pikiran Anda seperti beberapa jam yang lalu. Mereka tidak lagi mendorong Anda dengan paksa yang sama. Keheningan mengubah mereka menjadi sesuatu yang lebih jauh, lebih kecil. Ketika malam berlalu dan pikiran menjadi tenang, keheningan menjadi guru. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban segera. Ini mengajarkan Anda bahwa Anda tidak harus selalu berjuang. Ini mengajarkan Anda bahwa ada pikiran yang hanya membutuhkan dia mati dari jauh. Ini mengajarkan Anda bahwa istirahat adalah tindakan penerimaan yang mendalam. Diam membantu karena ia adalah jembatan menuju ketenangan. Tidak ada suara yang harus diseberang, tidak ada rintangan yang harus dilompati. Hanya ada satu ruang besar di mana Anda bisa biarkan emosimu tenang, tanpa memaksa mereka melakukan apapun. Terkadang kita takut diam karena kami percaya itu meninggalkan kami sendirian dengan pikiran kita. Tapi di kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Itu mengingatkanmu bahwa Anda lebih besar dari mereka, bahwa Anda bukan kebisinganmu, bahwa kamu bisa beristirahat bahkan ketika pikiran memiliki keraguan atau kekhawatiran. Diam membantu karena itu memberi Anda perspektif. Ini menunjukkan kepada Anda apa yang benar-benar penting dan yang hanya menarik perhatian Anda. Ia membantu Anda melepaskan apa yang tidak lagi Anda butuhkan untuk dibawa bersamamu saat tidur. Malam ini, biarkan keheningan melakukan tugasnya yang menguntungkan Anda. Jangan mengisinya dengan lebih banyak pikiran. Jangan cobalah untuk menguraikannya dengan pertanyaan. Izinkanlah. Peluk dia. Biarkan berkembang di dalam Anda. Dalam keheningan itulah pikiranmu paham bahwa ia tidak perlu lagi berlari, di mana tubuh Anda memahami bahwa ia dapat bersantai. Pelajaran 7. Amati dan lepaskan. Beberapa pemikiran masih tersisa berputar-putar seolah-olah mereka memiliki hidup sendiri. Mereka kembali lagi dan lagi, bahkan ketika Anda tahu mereka tidak baik bagi Anda. Ada emosi yang terjebak di dada seolah-olah mereka memiliki akar yang dalam. Tapi malam ini, alih-alih menangkapmu di dalamnya, Anda dapat melakukan sesuatu yang berbeda. Amati dan lepaskan. Tidak berkelahi, tidak mengendalikan, tidak menyangkal. Cukup amati seolah-olah Anda adalah penonton yang menyaksikan adegan berlalu tanpa perlu campur tangan. Ketika Anda mengamati pikiran Anda tanpa terjebak di dalamnya, Anda menemukan bahwa mereka tidak sekuat yang mereka tampak. Pikiran menciptakannya karena itulah pekerjaannya. Tapi Anda tidak berkewajiban untuk mengikuti mereka. Anda dapat melihat mereka datang dan biarkan saja mereka pergi. Jangan bergantung pada satu pun.
Anda dapat melihat bagaimana tampilannya kekhawatiran, bagaimana ingatan muncul, bagaimana rasa takut muncul. Mereka ada di sana, tetapi Anda bukanlah mereka. Anda tidak membutuhkan mereka untuk tidur. Anda tidak perlu memberi mereka lebih banyak ruang daripada yang mereka butuhkan. Mereka pantas mendapatkannya. Cukup amati mereka dengan tenang, seperti mengamati pergerakan air tanpa mencoba menghentikannya. Melepaskan bukan berarti menolak apa yang Anda rasakan. Itu berarti tidak membawanya lebih dari yang kamu rasa diperlukan. Ini berarti memahami bahwa tidak ada yang perlu Anda selesaikan sekarang, karena ada hal-hal yang menjadi jelas dengan sendirinya ketika Anda berhenti mendorong mereka. Bahwa ada emosi yang melunak ketika Anda tidak memegangnya dengan erat. Ada pikiran yang kehilangan intensitas ketika kamu tidak memberi mereka terlalu banyak perhatian. Ketika Anda mengamati dan melepaskan, ada sesuatu di dalam yang mengendur. Sesuatu menjadi bebas, sesuatu bernapas. Terkadang Anda mencoba untuk mengendalikan pikiran karena kamu berpikir dengan cara itu kamu akan terhindar merasa buruk. Namun kontrol hanya menghasilkan lebih banyak ketegangan. Pikiran tidak membutuhkan kontrol, ia membutuhkanmu untuk menemaninya. Ia perlu diamati dari jarak yang bersahabat, yang Anda izinkan bergerak tanpa mengubah setiap pikiran menjadi pertempuran. Amati dan lepaskan, karena apa yang kita pertahankan akan menjadi berat, tapi apa yang kita lepaskan membuat kita ringan. Malam ini kamu bisa lebih ringan. Bisa singkirkan apa yang tidak lagi Anda butuhkan untuk dibawa. Perhatikan pernapasan Anda. Perhatikan bagaimana ia naik dan turun tanpa Anda harus melakukan apapun. Demikian pula, amati pikiran. Jangan dorong mereka, jangan hentikan mereka, jangan menganalisis. Biarkan mereka bergerak kemana harus pindah. Mereka menemukan jalan mereka pergi saat Anda tidak merantai mereka. Mereka akan memudar jika Anda tidak memberinya makan. Amati dan lepaskan, karena tindakan sederhana ini adalah gerbang besar menuju ketenangan. Melepaskan bukanlah tindakan melupakan, itu adalah tindakan kebebasan. Itu berarti istirahatmu lebih berharga daripada membuka kembali luka. Itu berarti bahwa kedamaianmu lebih berharga daripada mengulang kekhawatiran. Itu berarti malammu penting untuk diketahui bahwa kesejahteraan Anda penting. Kamu penting. Perhatikan apa yang menyakiti Anda, tetapi jangan terperangkap di dalamnya. Biarkan itu terjadi, bukan karena itu tidak penting, tapi karena Anda berhak istirahat sekarang. Malam akan menjadi lebih lembut saat Anda tidak membawa pikiran yang tidak perlu. Pernapasanmu menjadi lebih dalam, tubuhmu menjadi rileks. Pikiran Anda paham bahwa sudah bukan saatnya lagi untuk bertarung. Ini saatnya untuk mengamati dan melepaskan. Saatnya membiarkan segala sesuatunya temukan jalannya sendiri tanpa intervensimu. Sudah waktunya untuk percaya bahwa segala sesuatu memiliki ritme dan ritme itu tidak selalu bergantung dari kamu. Malam ini, amati dan lepaskan. Amati apa yang muncul. Biarkan saja terjadi. Amati emosinya, biarkan mengalir saja. Perhatikan ketegangannya, jatuhkan saja. Anda tidak perlu menyembunyikan apapun. Kamu tidak membutuhkan untuk menyelesaikan apapun. Anda hanya perlu melepaskannya. Dan dalam tindakan itu, hampir tanpa disadari, ketenangan pun tiba. Pelajaran 8. Tidak ada yang mendesak. Terkadang Anda menghabiskan sepanjang hari dengan perasaan bahwa semuanya mendesak, bahwa Anda harus segera tanggapi, putuskan segera, selesaikan segera. Pikiran mengadopsi ritme yang tidak berhenti, seolah-olah setiap tugas adalah perlombaan, dan setiap pikiran adalah alarm yang menuntut perhatian Anda. Tetapi urgensi itu tidak selalu nyata. Seringkali itu hanya sebuah kebiasaan, cara berada di dunia yang membuatmu hidup dalam ketegangan, bahkan ketika tidak ada yang salah itu bermanfaat. Malam ini kamu bisa membiarkan dirimu mengerti sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membebaskan. Tidak ada yang sedesak yang dipikirkan oleh pikiran Anda. Bahkan lebih sedikit lagi ketika Anda akan untuk beristirahat. Tidak ada yang mendesak dalam saat ini, karena saat ini hanya untukmu. Itu adalah ruang milik Anda, dan hal ini tidak harus selalu diserbu oleh tekanan eksternal.
Apa yang tertunda hari ini bisa menunggu. Apa yang tidak selesai tidak akan berantakan karena disimpan untuk besok. Hidup tidaklah hancur jika Anda memutuskan untuk beristirahat sebelum melanjutkan. Sebaliknya, hal ini menjadi lebih jelas ketika Anda memiliki energi untuk menontonnya tanpa merasa lelah. Urgensi batin, perasaan bahwa kamu harus berlari bahkan ketika kamu lelah, mulai terurai ketika Anda menyadari bahwa malam memiliki ritmenya sendiri, lebih lambat, lebih lembut, lebih manusiawi. Tidak ada yang mendesak karena apa yang benar-benar penting tidak menuntut tergesa-gesa. Keputusan penting membutuhkan ketenangan, jangan berakselerasi. Emosi yang mendalam membutuhkan ruang, bukan kecepatan. Pikiran yang padat membutuhkan diam, tidak ada tekanan. Ketika kamu mengerti hal ini, urgensi menjadi tidak diperlukan. Anda bisa bernapas lebih bebas. Bisa biarkan tubuh Anda melepaskan ketegangan yang telah terakumulasi dari upaya untuk selalu siap. Anda tidak harus siap untuk segalanya. Anda tidak harus menjawab semuanya. Kamu tidak punya untuk hidup seolah-olah setiap momen adalah keadaan darurat. Urgensi seringkali berasal dari rasa takut. Takut gagal, takut kehilangan sesuatu, takut tidak memenuhi harapan, takut tidak datang tepat waktu. Tapi tidak ada yang hilang malam ini. Tidak ada apa-apa yang perlu dipenuhi. Tidak ada waktu untuk dicapai. Malam tidak mengukurmu, tidak menghakimimu, tidak menuntut. Ini mengundang Anda untuk melepaskan ketakutan yang menemanimu, bahkan saat tidak ada seorang pun yang bertanya. Ini mengundang Anda untuk memperlambat, untuk lepaskan diri dari tekanan, untuk mengingat bahwa kamu adalah manusia, dan sisanya adalah bagian penting dari kesejahteraan Anda. Ketika Anda membiarkan diri Anda berpikir bahwa tidak ada apa-apa yang mendesak, ada sesuatu yang dalam di dalam dirimu santai. Seolah-olah tubuh menerima sebuah pesan yang sudah lama dibutuhkan untuk didengar. Bahumu turun, napasmu melambat, membuatnya lebih lebar, jantungmu menjadi tenang. Pikiran berhenti berpacu karena ia mengerti bahwa sekarang bukan saatnya lagi untuk menyelesaikan apapun. Kedamaian sejati datang ketika Anda menerima bahwa kamu bisa berhenti tanpa dunia runtuh, sehingga kamu bisa beristirahat tanpa merasa bersalah, bahwa Anda bisa melepaskan beban hari tanpa perlu memiliki semua jawaban. Tidak ada yang mendesak karena sebagian besar pikiran yang muncul tidak butuh aksi segera di malam hari. Pikiran yang lelah membesar-besarkan masalah yang akan Anda lihat lebih jelas di pagi hari. Ia memperkuat kekhawatiran kecil, mengubahnya menjadi sesuatu yang tampak sangat besar. Namun perasaan itu tidak benar. Itu hanya kelelahan. Dan kelelahan membuatmu percaya, kamu harus bertindak ketika pada kenyataannya, satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah tidur. Pikiran yang tenang melihat kehidupan dengan jauh lebih seimbang daripada pikiran kelelahan yang mencoba menyelesaikan semuanya sebelum menutup mata. Pikirkan berapa kali sesuatu tampak mendesak pada malam hari, dan keesokan harinya ia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Berapa banyak terkadang kelelahan membuat Anda membayangkan bahwa Anda harus membuat keputusan segera ketika yang benar-benar kamu butuhkan hanyalah berhenti sebentar. Urgensi menghilang ketika Anda memutuskan untuk tidak memberinya makan. Dan malam ini adalah kesempatanmu untuk menghentikan dorongan perasaan internal yang membuat Anda merasa harus terus maju meskipun tubuhmu menyuruhmu untuk berhenti. Tidak ada yang mendesak karena malam ini adalah sebuah anugerah. Ini adalah ruang untuk mendengarkan dirimu, untuk merasakan dirimu, untuk memberimu izin untuk melepaskan. Anda tidak harus menanggung kesalahan, hal-hal yang tertunda, atau harapan orang lain. Anda tidak harus berlari di dalam. Kamu tidak punya yang membenarkan istirahat Anda. Malam menjadi tempat berlindung ketika kamu mengerti bahwa satu-satunya hal yang penting sekarang adalah memulihkan energi, kejelasan, dan ketenangan Anda. Besok, dengan pikiran yang lebih ringan, segala sesuatunya akan lebih mudah. Mereka akan memiliki warna lain, tetapi saat ini belum ada terburu-buru, tidak ada perjuangan, tidak ada urgensi. Rasakan kebebasan pikiran ini. Tidak ada yang mendesak.
Rasakan bagaimana ia melembutkan dada, bagaimana ia menenangkan kebisingan, bagaimana ia memadamkan perasaan kewajiban yang terus-menerus. Biarkan tubuh Anda menyesuaikan diri. Biarkan pikiran Anda menyerah pada istirahat. Biarkan malam memelukmu tanpa Anda tidak perlu menyelesaikan apapun sebelum tidur. Hidup masih menunggumu, tapi tidak membutuhkanmu sekarang. Tidak membutuhkanmu bangun. Tidak perlu kamu tegang. Ia hanya butuh kedamaian. Dan perdamaian dimulai ketika Anda memutuskan untuk melepaskan urgensi yang tidak ada. Pelajaran 9. Kendurkan ketegangan. Terkadang Anda membawa banyak ketegangan yang bahkan tidak Anda sadari. Mereka terakumulasi di dalam tubuh sebagai simpul-simpul kecil yang terbentuk sepanjang hari. Di bahu, di leher, di rahang, di dada. Mereka muncul di saat-saat khawatir, dalam situasi yang menuntut terlalu banyak dari Anda, dalam pikiran yang tidak bisa Anda lepaskan. Pikiran menciptakannya dan tubuh menyimpannya, bahkan jika kau terus berjalan tanpa henti merasakannya. Tapi malam ini kamu tidak perlu terus menahannya. Malam ini Anda dapat melonggarkan ketegangan yang terjebak tanpa alasan. Melepaskan ketegangan bukanlah sebuah usaha, itu adalah sebuah izin. Ini memungkinkan tubuh Anda untuk melepaskan sedikit demi sedikit setiap kali bernapas. Ini adalah pengakuan bahwa Anda tidak harus tetap kuat setiap saat. Anda telah bertahan banyak hari ini, mungkin terlalu banyak, dan tubuh Anda mengetahuinya. Itulah sebabnya ketika malam tiba, ia memberimu tanda-tanda kelelahan yang jelas. Ini menunjukkan tempat Anda menyimpan emosi tanpa Anda sadari. Itu mengingatkanmu bahwa Anda adalah manusia, dan bahkan orang yang kuat perlu bersantai. Melepaskan ketegangan adalah cara untuk katakan pada dirimu sendiri, kamu sekarang bisa istirahat. Sepanjang hari Anda mengumpulkan pikiran-pikiran yang menekan Anda di dalam. Mungkin Anda lebih khawatir tentang apa yang diperlukan. Mungkin Anda membawa beban yang bukan milikmu untuk dimiliki. Mungkin Anda sudah mencoba menyelesaikan hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Masing-masing situasi tersebut meninggalkan bekas di tubuhmu. Itulah sebabnya Anda merasa kaku. Itulah sebabnya Anda merasa tertekan di tempat-tempat tertentu. Namun malam ini Anda dapat melepaskan semua itu tanpa perlu melakukan sesuatu yang rumit. Tenang saja dan terima saja bahwa tidak Anda harus menahan lebih dari apa yang dapat Anda tangani. Tubuh Anda selalu siap untuk bersantai saat Anda memberinya izin. Ia tahu cara melakukannya. Ia tahu cara untuk bersantai setiap otot, cara melepaskan beban terakumulasi, bagaimana memperlambatnya. Masalahnya adalah pikiran terkadang tidak pergi. Ia terus bersikeras bahwa Anda harus tetap waspada. Ia tetap mengaktifkan perasaan tegang itu seolah masih menghadapi tantangan hari. Tapi kamu sudah tidak di sana lagi. Anda ada di sini pada saat ini, di ruang yang dikhususkan hanya untuk beristirahat. Dan di ruang ini, ketegangan tidak harus tinggal. Melepaskan ketegangan dimulai dengan napas lembut, tarikan napas tenang yang tidak menuntut apapun, dan pernafasan yang lebih lambat yang memungkinkan sesuatu di dalam dirimu dilepaskan. Kamu tidak harus membuatnya sempurna. Jangan terlalu berkonsentrasi, cukup bernapas dan rasakan saat tubuh Anda mulai berikan apa yang tidak lagi Anda butuhkan. Setiap hembusan napas adalah tindakan kecil menyerah, sebuah cara untuk memberitahu tubuh bahwa sekarang bisa rileks, bahwa tidak lagi ada yang perlu dipertahankan, bahwa hari itu sudah berakhir dan malam telah tiba untuk jaga dirimu baik-baik. Ketika Anda melonggarkan ketegangan, Anda mulai perhatikan hal-hal yang terjadi pada siang hari tanpa disadari. Anda merasa bahu Anda sedikit turun lebih banyak, karena dadamu mengembang dengan lebih banyak kebebasan, saat rahangmu melunak, saat pikiran kehilangan intensitas. Bukan karena mereka menghilang, tapi karena mereka tidak lagi merasa seperti beban. Melonggarkan ketegangan tidak menghilangkan emosi, tetapi memungkinkan Anda untuk memegang mereka tanpa merasa sakit. Ini memungkinkan bahwa Anda merasakannya lebih jelas dan kurang berat. Ketegangan tidak hanya terjadi di tubuh, juga hidup di dalam pikiran. Terkadang Anda berpikir terlalu cepat, seolah-olah Anda sedang meremas sesuatu di dalam. Dorongan mental itu mencuri energi Anda. Itu memang melelahkan,
menimbulkan kebisingan. Tapi ketika Anda melonggarkan ketegangan internal, desakan itu mulai kehilangan kekuatan. Seolah-olah pikiran menyadari bahwa ia tidak perlu berlari lagi, sehingga Anda bisa lebih rileks, dapat beristirahat bersamamu. Kendurkan ketegangan mental berarti berhenti menekan dirimu sendiri. Berhentilah menuntut terlalu banyak dari dirimu sendiri. Berhentilah untuk berpikir bahwa Anda harus mengendalikan semuanya. Malam ini, satu-satunya tugasmu adalah menjatuhkan. Lepaskan kekakuan yang telah terakumulasi tanpa Anda sadari. Lepaskan rasa lelah yang menempel pada otot Anda. Jatuhkan kekhawatiran yang masih tersisa terikat pada napas Anda. Lepaskan kebisingan yang selama ini Anda bawa sepanjang hari. Kendurkan ketegangan dengan lembut, tanpa buru-buru. Biarkan tubuh menemukan jalannya menuju keseimbangan alami. Ketika Anda tidak melakukannya sendirian, ketika Anda tidak mengendalikannya, itu akan terjadi. Ketika Anda tidak menuntut, istirahat datang. Kendurkan ketegangan dengan lembut, tanpa buru-buru. Biarkan tubuh menemukan jalannya menuju keseimbangan alami. Ketika Anda tidak melakukannya sendirian, ketika Anda tidak mengendalikannya, itu akan terjadi. Ketika Anda tidak menuntut, istirahat datang. Melonggarkan ketegangan adalah cara untuk merebut kembali ruang Anda di dalam. Ketika tubuh rileks, pikiran mulai melihatnya sebagai undangan, seolah berkata, "Baiklah, cukup untuk hari ini. Kita tidak lagi membutuhkan untuk tetap kuat. Kita bisa melepaskannya, kita bisa istirahat." Dan istirahat terdalam yang kamu cari lahir tepat pada titik ini. Saat di mana Anda memutuskan untuk melonggarkan, melepaskan, melembutkan setiap bagian dirimu. Pelajaran 10. Eksternal mereda. Ada saat di malam hari ketika dunia luar mulai menghilang. Suara-suara, kebisingan, layar, opini, persyaratan. Segala sesuatu yang menemanimu sepanjang hari mulai kehilangan kekuatan. Eksternal mereda dan dengan meredanya, Anda mendapatkan ruang yang jarang kamu izinkan untuk dirimu sendiri nikmati. Ruang itu adalah Anda. Ruang itu adalah interior Anda. Ruang itu adalah tempat berlindung yang tersisa ketika dunia telah berhenti memaksakan diri. Lampu luar mereda saat Anda menutup mata, dan kamu menyadari bahwa tidak ada apapun di luar yang memerlukan perhatian Anda segera. Kehidupan terus berlanjut, tapi Anda tidak perlu memeluknya. Anda tidak perlu menyelesaikan percakapan yang tertunda. Anda tidak perlu menjawab pesan. Anda tidak perlu memeriksa apapun untuk terakhir kali. Segala sesuatu yang sedang berputar selama hari bisa menunggu. Tidak ada apapun dari dunia luar yang memanggil Anda sekarang. Tidak ada yang menuntut reaksi dari Anda. Tidak ada yang meminta Anda untuk menjawab. Malam menawarkanmu keheningan ini seperti hadiah yang hanya muncul saat Anda memutuskan untuk berhenti. Ketika dunia luar mereda, Anda mulai perhatikan seberapa banyak kebisingan yang Anda buat tanpa menyadarinya. Pendapat yang lebih memengaruhi Anda daripada Anda akui. Ketegangan yang tidak sengaja Anda serap. Pandangan, kata-kata, harapan orang lain yang meninggalkan jejak terakumulasi sepanjang hari. Bahkan hal-hal kecil pun meninggalkan jejak. Komentar, suatu kekhawatiran, perasaan yang cepat berlalu. Tapi sekarang, ketika semuanya mereda di luar, Anda merasa seperti jejak kaki itu kehilangan kekuatan. Mereka tidak lagi bergetar di dalam dirimu dengan kekuatan yang sama. Seolah-olah lampu padam perlahan-lahan di setiap sudut dunia eksternal, dan dengan itu, pikiranmu mulai beristirahat. Dunia luar memudar karena malam memisahkan Anda dari gangguan. Ini mengingatkan Anda bahwa apa yang terjadi di luar tidak menentukan nilai dirimu, bukan ketenangan pikiranmu atau hadiah Anda. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas percakapan orang lain atau harapan-harapan yang orang lain tempatkan pada Anda. Ketika lingkungan sekitarmu menjadi sunyi, kamu benar-benar memiliki lebih banyak ruang untuk merasakan. Dan perasaan itu tidak membutuhkan kebisingan, tidak butuh perhatian, tidak memerlukan usaha. Ia begitu adanya. Pada siang hari, dunia luar biasanya menempati terlalu banyak ruang. Itu membuat Anda bereaksi, berlari, khawatir,
berpikir tanpa henti. Namun ketika malam tiba, dorongan itu berhenti. Pikiran yang menghabiskan setiap hari berfokus pada dunia luar menemukan bahwa ia dapat kembali kepada Anda. Kamu bisa kembali ke hal-hal yang sederhana, bisa kembali ke hal-hal penting, dan kembali adalah sesuatu yang sangat memulihkan. Tidak peduli seberapa kacau harimu, berapa banyak hal yang terjadi, berapa banyak emosi teraduk dalam dirimu. Ketika dunia luar mereda, keheningan yang memurnikan muncul. Keheningan itu bukanlah kekosongan, melainkan istirahat. Ini adalah ruang di mana tubuh mengerti bahwa tidak perlu lagi dipertahankan peringatan, di mana pikiran memahami bahwa ia tidak lagi perlu menemukan solusi, di mana hati merasa bebas untuk berdetak tanpa tergesa-gesa. Eksternal memudar sehingga kamu dapat menyalakan ketenanganmu. Ketenangan yang terkadang kau lupakan. Ketenangan yang bersembunyi di balik begitu banyak gerakan. Ketenangan itu milikmu bahkan saat Anda tidak merasakannya. Seringkali Anda percaya bahwa hal eksternal memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang sebenarnya ia miliki. Kamu pikir bahwa pendapat mendefinisikan Anda, bahwa keadaan mengendalikan Anda, bahwa tantangan membuat Anda kewalahan. Tapi ketika malam tiba dan semua itu kehilangan volumenya, Anda menemukan kebenaran penting. Sebagian besar dari apa yang membebani selama hari tidak sama ukurannya di kegelapan malam yang tenang. Yang tampaknya mendesak, sekarang tidak lagi. Yang kelihatannya sangat besar, menjadi dapat dikelola. Apa yang tampak intens berubah menjadi sesuatu yang jauh. Hal-hal eksternal hanya memiliki kekuatan yang Anda berikan. Dan malam memungkinkan kamu mengambilnya kembali dengan lembut. Dunia luar mereda, dan dengan itu, pemulihan Anda mulai. Proses alami tubuh yang ingin beristirahat, memperbaiki diri, menyembuhkan, dimulai. Reorganisasi internal dimulai yang hanya terjadi ketika kebisingan berhenti. Kejelasan dimulai, tiba ketika Anda tidak memiliki rangsangan apapun untuk bereaksi. Di dalam penutupan bagian luar, segala sesuatu di dalam menenangkan diri, membersihkan dirinya sendiri, dan menjadi tenang bersama Anda. Faktor eksternal berhenti memengaruhi Anda, dan Anda kembali untuk menemukan ruang paling intim Anda. Ruang itu adalah tempat kedamaianmu bersemayam. Bukan di luar, bukan pada apa yang mereka katakan, bukan pada apa yang terjadi, bukan seperti apa yang Anda takutkan. Kedamaianmu hidup dalam keheningan yang tersisa ketika dunia menjadi gelap. Lalu di mana Anda tidak lagi menjadi bagian dari kesibukan, di mana Anda tidak harus memenuhi apapun peran, di mana tidak ada kewajiban lain lebih dari sekedar bernapas. Dunia luar mereda sehingga batinmu dapat berbicara kepadamu dengan kejelasan. Dan apa yang ia katakan biasanya sederhana. Istirahat, lepaskan, bernapas, lepaskan. Semuanya akan beres besok. Pelajaran 11. Jangan memuat lagi. Sepanjang hari, tanpa disadari, berat badanmu bertambah. Bukan hanya berat dari apa yang kamu lakukan, tapi juga dari apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang Anda takutkan, apa yang orang lain harapkan dari Anda. Dan meskipun Anda mencoba untuk bergerak maju dengan normal, berat badan itu terus menumpuk di tubuhmu, di bahumu, dalam pikiranmu, di dadamu. Kamu datang di malam hari dengan beban yang tidak sepenuhnya milikmu, sebuah beban yang tidak terlihat, tapi terasa, dan dengan waktu melelahkan Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Malam ini kamu bisa melakukan sesuatu yang jarang kamu izinkan untuk dirimu sendiri. Berhentilah membawa beban yang begitu berat. Lepaskan apa yang tidak perlu. Ingatlah bahwa Anda tidak berkewajiban untuk mengambil semuanya. Jangan membawa lebih dari yang hatimu dapat menampung. Jangan membawa rasa bersalah lama yang sudah menyelesaikan siklusnya. Jangan memuat tekanan eksternal yang disamarkan sebagai tanggung jawab. Jangan menaruh harapan yang tidak lahir dari kamu. Jangan membawa pikiran yang tidak mengarah kemanapun. Kamu sudah cukup, lebih dari cukup. Dan meskipun kamu terbiasa dengan kekuatan sejati juga terletak pada mengetahui kapan harus melepaskan, mengetahui kapan harus berkata, "Ini bukan milikku, ini tidak lagi berguna bagiku, aku bisa melepaskannya sekarang." Pada siang hari kamu membuat keputusan, Anda menghadapi situasi,
Anda hidup melalui emosi yang menuntut energi dari Anda. Anda telah memproses beberapa di antaranya, tapi yang lainnya tetap tertahan di dalam dirimu, seperti tas yang mengikat dirinya ke pikiranmu tanpa menyadarinya. Beban-beban itu tidak hilang sendiri. Mereka membutuhkan Anda untuk memutuskan melepaskan mereka. Mereka ingin Anda mengakui bahwa Anda tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini, bahwa kamu tidak harus sempurna, bahwa kamu tidak harus tak terkalahkan. Anda di sini untuk merasakan, untuk belajar, untuk istirahat. Anda tidak di sini untuk membawa beban yang menghancurkanmu. Jangan memuat lagi kekhawatiran yang tidak dapat Anda selesaikan sekarang. Ada pikiran yang hanya muncul saat kamu lelah, mencari ruang yang tidak seharusnya mereka masuki. Mereka berbicara tentang kemungkinan masalah, tentang risiko, keraguan, ketakutan. Mereka membuatmu percaya bahwa Anda harus bertindak segera, padahal kenyataannya satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah istirahat. Pikiran yang lelah membuat segalanya tampak lebih besar dari itu. Tapi malam ini Anda tidak harus mendengarkan semuanya. Anda tidak harus menjawab apapun. Anda juga bisa melepaskan kekhawatiran tersebut seperti sebuah batu dilepaskan di tepi jalur. Jangan koreksi, jangan jelaskan, jangan berdebat. Biarkan saja mereka pergi. Jangan membawa emosi lebih dari yang Anda punya waktu untuk mengerti. Kadang-kadang Anda merasa kesedihan, frustrasi, kemarahan, atau kecemasan, dan Anda pikir Anda harus menyelesaikannya langsung. Tapi emosi bukanlah masalah yang dipecahkan. Mereka adalah pengalaman yang dijalani. Malam ini Anda tidak harus menganalisisnya sampai kelelahan. Anda dapat membiarkan mereka beristirahat bersama Anda. Anda dapat memberitahu mereka secara diam-diam bahwa besok mereka akan punya ruang, tapi hari ini Anda hanya bisa untuk menawarkan mereka ketenangan. Jangan membawanya seolah-olah mereka adalah keputusan. Biarkan mereka mengendur, biarkan mereka melunak, biarkan mereka mengakomodasi diri mereka sendiri tanpa menuntut respon segera. Jangan menaruh ekspektasi lebih dari dirimu sendiri sesuai. Dunia menuntut begitu banyak dari Anda. Ia meminta Anda untuk menjadi kuat, stabil, produktif, sempurna, menjadi segalanya bagi semua orang. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankan hal itu tanpa mengalami kehancuran di dalam. Malam ini kamu bukan sebuah peran, kamu bukan tugas, kamu bukan kewajiban. Malam ini kamu adalah seorang makhluk manusia yang butuh istirahat, yang butuh ketenangan, yang butuh kelegaan. Anda dapat melepaskan apapun yang membuat Anda merasa tidak mampu. Anda dapat melepaskan diri dari perbandingan. Anda dapat melepaskan tuntutan tersebut. Bisa lepaskan suara hati yang mengatakan padamu bahwa Anda harus lebih dari itu. Anda tidak perlu membuktikan apapun saat Anda tidur. Jangan memuat lagi kelelahan yang tidak perlu. Terkadang kamu masih terjaga di dalam, bahkan saat kamu sudah berbaring. Kamu terus menegangkan tubuhmu. Kamu terus memberi tekanan pada pikiranmu. Anda terus mendorong energi Anda seolah-olah ada sesuatu yang mendesak yang perlu dilakukan. Tapi tidak ada. Anda sudah memberikan semua yang Anda bisa hari ini. Jangan menuntut lebih dari diri Anda sendiri. Jangan meminta lebih. Melepaskan kelelahan, sama seperti Anda melepaskan tali saat Anda tidak lagi membutuhkannya. Biarkan tubuh Anda mengambil kendali untuk beristirahat, karena ia tahu caranya untuk beregenerasi saat Anda mengizinkannya. Malam ini adalah untuk pembebasan, untuk santai saja, tinggalkan apa yang tidak berhasil untukmu. Kamu tidak perlu membawa masa lalu, tidak perlu memuat masa depan. Kamu tidak membutuhkan kesalahan, keraguan, atau ketakutan bahwa hari itu masih menggantung di udara. Jatuhkan mereka. Biarkan gravitasi membawa mereka pergi. Biarkan napas Anda mengambil waktu sejenak sedikit lagi setiap kali Anda menghembuskan napas. Biarkan bahu Anda turun. Biarkan dadamu bebas. Biarkan pikiranmu pergi. Ruang untuk ketenangan yang mencoba memasuki. Ketika Anda melepaskan apa yang membebani Anda menemukan sesuatu yang indah. Ada lebih banyak ruang di dalam dirimu daripada yang kamu kira. Anda berpikir lebih jelas, lebih lembut, lebih banyak cahaya. Istirahat tidak masuk ke dalam hati yang penuh beban. Ia terjadi ketika Anda membuat ruang, ketika Anda membiarkan diri Anda menjadi ringan,
ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu membawa semuanya. Berikan dirimu ruang malam ini, berikan dirimu kesempatan itu, berikanlah dirimu kelegaan itu. Pelajaran 12, segalanya menjadi jelas. Ada kalanya Anda merasa bahwa pikiran Anda adalah ruangan yang penuh dengan objek tersebar di mana-mana, emosi yang tidak teratur, dan kekhawatiran yang tak pernah berakhir tentang menemukan tempat. Kekhawatiran yang muncul dan keluar seolah-olah mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Anda mencoba mengatur segalanya, tapi semakin keras Anda mencoba, semakin kusut jadinya. Hari itu meninggalkanmu dengan potongan-potongan yang lepas, situasi yang tidak lengkap, keraguan, kelelahan. Mungkin terlihat bahwa semuanya membingungkan, bahwa Anda tidak dapat menemukan arahnya, Anda tidak dapat melihat langkah selanjutnya dengan jelas. Tapi malam ini, aku ingin kamu mengingat sesuatu yang penting. Segalanya menjadi jelas. Tidak selalu pada waktu yang Anda inginkan, tapi ia datang ketika Anda melambat dan mengizinkan pernapasan. Kejelasan tidak muncul bila Anda memaksakan pikiran untuk bekerja. Ia muncul ketika kamu melepaskannya, ketika kamu memberikannya istirahat yang dibutuhkannya, saat kamu berhenti menekan dirimu sendiri untuk menemukan jawaban yang tidak ada. Terkadang pikiran membutuhkan diam untuk mengatur, seperti halnya badai harus berhenti agar langit menjadi cerah. Ketika kamu lelah, semuanya tampak lebih besar, lebih rumit, lebih sulit, tapi itu tidak berarti memang benar begitu. Itu berarti batin Anda lah yang meminta jeda. Dan ketika Anda menanggapi panggilan itu, sesuatu di dalam dirimu mulai untuk mengatur diri sendiri tanpa campur tangan Anda. Segalanya menjadi jelas ketika kamu berhenti berjuang terhadap apa yang tidak Anda pahami. Ada situasi yang membutuhkan waktu. Ada pikiran yang perlu diselesaikan sendiri. Beberapa emosi membutuhkan kelembutan sebelum menjadi jelas. Kamu tidak bisa memaksa hidup untuk memberimu semua jawaban sekarang. Juga tidak bisa memaksa dirimu untuk memahami segalanya malam ini. Kejelasan datang dalam gelombang, muncul secara halus, tiba ketika kamu tidak terburu-buru. Dan saat ia tiba, Anda bisa beristirahat. Anda bisa membiarkan kebingungan ini tetap ada seperti ini hanya untuk beberapa jam saja, karena besok ia akan memiliki bentuk lain, warna lain, dan kekuatan lain. Ketika kamu berhenti, sesuatu di dalam menenangkan. Sesuatu yang sedang berjalan sepanjang hari mulai berkurang iramanya. Di ruang itulah kejelasan mulai masuk. Ia tidak datang dengan kebisingan, datangnya pelan. Ia datang seperti desahan yang membebaskan tekanan, seperti pikiran yang muncul tanpa usaha, seperti sensasi ringan yang memberitahu Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kejelasan tidak diteriakan, ia berbisik, dan hanya Anda dapat mendengarnya saat kebisingan berkurang. Segalanya menjadi jelas ketika Anda menerima bahwa tidak Anda harus menyelesaikan semuanya sendiri. Ketika Anda mengerti bahwa tidak perlu mengetahui jawaban yang tepat untuk setiap situasi. Ketika kamu memberi dirimu izin untuk melepaskan kendali sejenak. Terkadang Anda berpegang teguh pada gagasan bahwa Anda harus memiliki segalanya di bawah kendali untuk merasa aman. Tetapi kebutuhan itu membuat Anda lelah, menguras energi Anda, dan membuat Anda merasa bahwa hidup lebih sulit daripada yang sebenarnya. Melepaskan adalah sebuah tindakan mempercayai. Percayalah bahwa jawabannya akan tiba. Percayalah bahwa kamu bisa menangani apapun yang terjadi. Percayalah bahwa kamu tidak akan tersesat. Kamu hanya lelah. Kejernihan muncul saat Anda tidur, saat Anda beristirahat ketika pikiran Anda berhenti berpikir terus-menerus. Sungguh menakjubkan bagaimana segala sesuatunya pada tempatnya tanpa kamu sadari. Anda bangun dengan ide baru, dengan emosi yang lebih tenang, dengan perspektif yang tidak Anda miliki kemarin. Itu bukan kebetulan. Itu pikiranmu yang melakukan pekerjaan alaminya setelah Anda berhenti mengganggunya. Itulah sebabnya malam ini Anda tidak butuh jawaban. Kamu hanya butuh biarkan batinmu melakukan apa yang ia tahu harus dilakukan ketika Anda tidak lagi ikut campur. Segala sesuatu menjadi jelas karena hidup bukanlah sebuah masalah tanpa solusi. Terkadang hanya kamu terlalu dekat dengan apa yang kamu khawatirkan. Anda membutuhkan jarak untuk melihat dengan ketajaman.
Malam memberimu jarak itu, memberi Anda ruang yang diperlukan untuk pikiran menjadi tenang dan emosi melunak. Apa yang sekarang tampak gelap akan memiliki lebih banyak cahaya besok. Apa yang sekarang terasa berat akan menjadi lebih ringan. Apa yang sekarang tampak membingungkan akan terselesaikan ketika kamu tidak mendorong untuk memahaminya. Jangan putus asa jika Anda tidak melihat jalannya hari ini. Jangan menuntut kejelasan dari diri Anda sendiri dalam saat ketika Anda kelelahan. Jangan menghukum diri karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Segalanya menjadi jelas ketika diri batin Anda menenangkanmu, dan batinmu menjadi tenang ketika Anda berhenti memintanya untuk bekerja seperti mesin yang sempurna. Anda adalah manusia, dan manusia membutuhkan berhenti sejenak. Mereka butuh keheningan, mereka butuh seperti ini. Bukan untuk menyelesaikan, tapi untuk pulih. Biarkan waktu melakukan tugasnya. Biarkan malam menyelesaikan apa yang hari itu tidak teratur. Biarkan napasmu membawamu ke suatu tempat yang lebih lembut. Izinkan yang membingungkan tanpa menekan dirimu sendiri. Segala sesuatunya selalu menjadi jelas. Bagaimanapun caranya ini mungkin tampak rumit sekarang, tidak peduli seberapa jauh jawabannya. Kejelasan akan datang pada waktu yang tepat, ketika pikiranmu siap untuk melihatnya, bukan ketika kamu sangat menginginkannya. Malam ini, lepaskan kebutuhan untuk pahami, lepaskan ketergesaan, lepaskan takut tidak tahu. Tenang saja karena mengetahui bahwa kejelasan akan datang, dan ketika itu datang, itu akan terjadi lebih sederhana, lebih lembut, lebih alami daripada yang Anda bayangkan. Segalanya menjadi jelas, dan Anda juga. Pelajaran 13. Pikiran Anda bernapas. Pikiran Anda bernapas, bahkan jika Anda terkadang lupa. Itu yang dilakukannya saat Anda tenang, ketika itu diberi ruang, ketika kamu memberinya izin untuk melepaskan ritme intens yang dipertahankan sepanjang hari. Pikiran Anda bukanlah mesin yang harus terus berlari tanpa henti, bukan mesin yang harus selalu menyala. Pikiran Anda adalah ruang hidup, sensitif, halus, yang juga butuh udara, istirahat, dan keheningan untuk memulihkan keseimbangannya. Malam ini, kamu bisa mengizinkannya melakukan apa yang paling ia butuhkan. Bernapas. Pikiran bernafas saat kamu berhenti menekannya. Ketika Anda tidak memintanya untuk mencari solusi mendesak. Ketika kamu tidak memberinya banyak tuntutan internal. Ketika Anda tidak memaksanya untuk berpikir apa yang belum siap ia pahami. Pikiran bernafas ketika Anda memperlakukannya dengan kelembutan, seperti yang Anda lakukan dengan hati lelah atau tubuh tegang. Pikiran Anda tenang saat Anda memutuskan untuk tidak menjawab semuanya. Ketika Anda melepaskan urgensi, ketika Anda mengerti bahwa istirahat bukanlah suatu pemborosan waktu, tapi cara untuk kembali padamu sendiri. Ada hari-hari ketika pikiran Anda berlari terlalu cepat. Ia berpikir cepat, melompat dari satu hal ke hal lain, mencoba mengatur segalanya, memuat emosi, memproses informasi, membayangkan kemungkinan, menghadapi hal yang tak terduga. Semua itu meninggalkan jejak internal yang kecil, tanda yang menumpuk tanpa Anda sadari. Itulah sebabnya malam ini pikiranmu lelah, bukan karena rusak, tapi karena ia telah memberikan lebih dari yang ia bisa, dan sekarang ia membutuhkan sesuatu yang sederhana, tapi dalam sehingga ia bisa bernapas. Ketika pikiran Anda bernafas, semuanya menjadi lebih luas. Pikiran hilang kekakuan, emosi melunak, tekanan internal menurun. Ini seperti udara segar masuk ke interior Anda, memperbarui energi yang telah terpakai pada siang hari. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk mencapainya. Pikiran bernafas dengan sendirinya ketika Anda tidak mengisinya dengan kebisingan. Ia hanya butuh ruang, ketenangan, waktu. Ia harus tahu bahwa kamu tidak sedang bertarung terhadapnya, bahwa kamu tidak mendorongnya, bahwa kamu tidak memaksanya untuk tetap bangun ketika kamu tidak mampu lagi. Pikiran Anda bernapas saat Anda bernapas. Ketika tarik napas perlahan dan hembuskan tanpa cepat, kamu mengiriminya pesan jernih. Hari telah berlalu, tidak ada bahaya, kamu bisa istirahat sekarang. Setiap napas lambat menjadi tanda keselamatan. Setiap hembusan napas melepaskan sedikit lebih banyak berat yang Anda kumpulkan tanpa menyadarinya.
Anda tidak perlu mengontrol pernapasan Anda atau membuatnya sempurna. Anda hanya perlu merasakannya. Cukuplah mengakui bahwa hal itu ada, membawa Anda kembali ke ritme yang lebih manusiawi. Pikiran bernafas saat Anda melepaskan kendali mutlak. Ketika Anda mengerti bahwa Anda tidak dapat menangani semua detail kehidupan, bahwa Anda tidak perlu mengantisipasi setiap masalah, bahwa Anda tidak perlu mengubah apa yang sudah terjadi, bahwa Anda tidak perlu memiliki semua jawaban sebelum tidur. Ketika Anda menerima hal ini, pikiran berhenti berlari, berhenti memberi tekanan pada dirimu sendiri, berhenti membawa beban lebih dari yang bisa kamu tangani. Ia mulai terbuka, melepaskan, untuk santai. Ia mulai bernapas bersama Anda. Pikiranmu bernafas saat kamu berhenti berjuang dengan pikiran Anda. Terkadang Anda mencoba untuk membungkam mereka, mengusir mereka, mengendalikan mereka. Namun Anda tidak perlu melakukan semua itu. Cukup amati saja tanpa harus mengikuti mereka. Biarkan saja mereka bergerak tanpa campur tangan. Jika Anda tidak melawan mereka, mereka kalah intensitasnya. Bukan karena mereka menghilang, tapi karena Anda tidak lagi terjebak di dalamnya. Pikiran Anda bernafas ketika Anda tidak mengisinya dengan ketahanan. Penolakan menciptakan ketegangan, penerimaan menciptakan ruang. Ada suatu saat di malam hari, tepat sebelum memasuki tidur nyenyak, di mana pikiran akhirnya menghela napas, meski tidak sepenuhnya terdengar. Sebuah desahan batin yang mengatakan, "Terima kasih sudah berhenti. Terima kasih karena tidak menuntut lebih dari diriku sendiri. Terima kasih telah membiarkanku istirahat." Desahan itu menandai dimulainya istirahatmu yang sejati, karena tidak ada istirahat fisik tanpa istirahat mental. Tubuhmu mungkin diam, tapi jika pikiran selalu bergerak, Anda tidak dapat memperbaiki apapun. Itulah mengapa penting untuk membiarkannya bernapas. Itu adalah sebuah tindakan perawatan diri, tindakan ketenangan, suatu tindakan mencintai diri sendiri. Pikiranmu bernafas ketika kamu mengingat bahwa kamu aman. Banyak ketegangan yang datang dari rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui, dari kebutuhan untuk melindungi diri sendiri, dari ketakpastian. Namun malam ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu diselesaikan malam ini. Tidak ada yang perlu dibuktikan malam ini. Kamu bisa lengah. Anda bisa membiarkan pikiran Anda kembali lebih lambat. Anda bisa membiarkan diri Anda sendiri menemukan ritme yang bukan ritme persyaratan, tapi istirahat. Biarkan pikiranmu bernapas bersamamu. Biarkan saja mengembang setiap kali Anda menghirup dan lega setiap kali Anda menghembuskan napas. Jangan mencoba mengarahkan dia, temani saja dia. Ia tahu bagaimana cara kembali tenang, seperti laut tahu bagaimana kembali tenang setelah gelombang yang kuat. Itu sifatnya. Ia hanya butuh Anda tidak menaruh apapun di depannya. Jangan mengisinya dengan kebisingan ketika ia meminta diam, bahwa Anda tidak mendorong saat ia meminta jeda. Pelajaran 14. Terimalah hal yang tak terelakkan. Ada hal-hal dalam hidup yang datang tanpa peringatan, tanpa meminta izin, tanpa pemberitahuan, tanpa berkonsultasi dengan Anda, tanpa memberi Anda waktu untuk persiapkan dirimu. Terkadang itu perubahan, terkadang itu kerugian, terkadang situasi yang sepenuhnya di luar kendali Anda. Kamu bisa melawan, kamu bisa bertarung, kamu bisa mencoba mengendalikan apa yang sudah bergerak. Tapi cepat atau lambat Anda menyadari cerita tentang sesuatu yang sulit dan membebaskan bagi waktu. Hal yang tak terelakkan tidak berhenti. Dan ketika kamu menerimanya, bukan sebagai bentuk kepasrahan, tetapi sebagai pemahaman yang mendalam, Anda merasakan kedamaian yang tidak Anda ketahui sebelumnya yang Anda cari. Terimalah hal yang tak terelakkan. Bukan berarti menyerah, tapi melepaskan kelelahan dirimu dengan apa yang tidak bisa kamu ubah. Ini berarti mengakui bahwa ada bagian kehidupan yang berada di luar kendali Anda, tidak peduli seberapa besar kekuatan, usaha, atau kekhawatiran yang Anda taruh. Artinya mengingat bahwa dunia ini tidak di bawah kendali total Anda, dan kenyataan itu bukan ancaman, tapi ajakan untuk istirahat. Terkadang hal yang tak terelakkan adalah satu-satunya jalan keluar menuju awal yang baru. Di waktu lain,
itu adalah pelajaran yang disamarkan. Yang lainnya hanyalah bagian alamiahnya dari suatu jalan yang kita semua lalui. Hari ini mungkin Anda harus menghadapi sesuatu yang tidak Anda inginkan, sesuatu yang datang tiba-tiba, atau sesuatu yang terus Anda hindari sampai tidak bisa lagi ditunda. Dan perlawanan itu, perasaan batin yang Anda miliki, ketegangan itu, ketakutan itu, semua energi yang Anda berikan untuk berjuang, membuatmu lelah, merampas kejernihanmu, mencuri kedamaianmu, mencuri tidurmu. Namun malam ini Anda tidak harus melanjutkan berjuang melawan apa yang sudah ada. Malam ini Anda bisa melepaskannya dan berkata pada diri sendiri dalam hati, "Ini dia, meski saya tidak memahaminya. Saya dapat menerimanya sepenuhnya untuk saat ini." Penerimaan tidak menghapus rasa sakit, tapi itu membuatnya lebih mudah dikelola. Itu tidak menghilangkan situasi tersebut, tetapi membebaskan Anda dari berat badan ekstra yang Anda tambahkan saat Anda melawannya. Terima saja, ia pasti akan membawa Anda kembali ke kenyataan dalam bentuk yang lembut. Ini mengingatkan Anda bahwa saat ini adalah satu-satunya ruang nyata milik Anda, dan bahwa hal yang tak terelakkan yang terjadi sudah menjadi bagian dari masa kini. Menolaknya hanya akan menciptakan penderitaan. Menerimanya memungkinkan segalanya berjalan lebih tenang. Kamu tidak harus setuju dengan apa yang terjadi. Kamu tidak harus merayakannya. Anda tidak harus memahaminya sepanjang hari ini. Kamu hanya perlu berhenti berjuang terhadap apa yang telah terjadi atau sedang terjadi. Perjuangan diam-diam di dalam hal yang paling melelahkan tentang dirimu adalah dilakukan dengan sendirinya. Ketika kamu menerima sesuatu di dalam dirimu mengendur, sesuatu terbuka, sesuatu sedang bernapas. Ketegangan berhenti tumbuh karena Anda tidak lagi mendorong tembok yang tidak bergerak. Pikiran berhenti mencari penjelasan mustahil. Tubuh berhenti menopang dirinya sendiri dalam kekakuan. Penerimaan menciptakan ruang untuk biarkan ketenangan datang. Dan ketika ketenangan datang masuk, Anda akan mulai melihat lebih jelas. Hal yang tak terelakkan kini tak lagi terasa seperti musuh, tapi sebagai bagian dari jalan yang mungkin masuk akal nantinya. Terkadang makna datang kemudian, terkadang tidak pernah sampai. Tapi kamu masih belajar bahwa Anda dapat hidup dengannya tanpa mengalami kerusakan. Menerima hal yang tak terelakkan juga merupakan suatu perwujudan kerendahan hati dalam menghadapi kehidupan. Ini mengakui bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas segalanya, bahwa Anda tidak perlu mengendalikan setiap musim gugur atau setiap perubahan. Kerendahan hati itu tidak membuatmu lemah, itu membuatmu manusiawi, itu membuatmu lebih merasa welas asih terhadap diri sendiri, memungkinkan Anda beristirahat tanpa menyalahkan diri sendiri, tanpa menghukum diri sendiri, tanpa menuntut apa yang tidak dapat Anda berikan. Ia memungkinkan seseorang untuk mengatakan, "Saya melakukan apa yang saya bisa dan sisanya bukan di tanganku. Aku tidak harus memuat itu." Pada malam hari, jenis penerimaan ini bahkan lebih penting, karena justru dalam kegelapan itulah kebisingan berkurang dan pikiran tetap lebih tenang. Telah ditunjukkan bahwa hal yang tak terelakkan lebih berbobot adalah ketika pertanyaan muncul tanpa jawaban, kekhawatiran tentang hal yang tidak dapat Anda kendalikan, perasaan bahwa Anda seharusnya melakukan sesuatu yang berbeda. Namun malam ini, alih-alih melawan ide-ide tersebut, Anda dapat menerima kehadiran mereka dan biarkan mereka lewat. Anda dapat memberitahu mereka bahwa Anda tidak bermaksud dari pertempuran. Anda bisa berhenti memberi mereka energi, dan dalam tindakan itu Anda mendapatkan kembali kedamaian Anda. Menerima hal yang tak terelakkan tidak akan menghapus kemampuan untuk bertindak besok. Itu tidak menghilangkan kekuatan Anda, tanggung jawab Anda, dan jalan Anda. Itu hanya memungkinkan Anda beristirahat hari ini untuk memiliki lebih banyak kekuatan sesudahnya. Ia memungkinkan Anda untuk mengisi ulang pikiran Anda, emosi, jiwa Anda. Ini memberimu jeda hubungan yang diperlukan antara apa yang terjadi dan apa yang akan Anda lakukan dengan itu. Penerimaan adalah sebuah jembatan, bukan tujuan. Itu adalah ruang diam di mana Anda mulai sembuh. Malam ini, terima bahwa harinya telah berakhir. Terima bahwa apa yang terjadi tidak bisa diubah. Terimalah bahwa esok akan menjadi momen lain dengan kesempatan lain, dengan kekuatan baru.
Terimalah bahwa Anda tidak harus memiliki semua jawaban sekarang. Menerima bahwa hal yang tak terelakkan juga membawa pembelajaran, bahkan jika Anda tidak melihatnya. Menerima bahwa kamu bisa beristirahat tanpa menyelesaikan semua. Terimalah bahwa Anda adalah manusia dan bahwa itu baik-baik saja. Pelajaran 15. Berhenti mengantisipasi. Pikiran memiliki kemampuan menakjubkan untuk selalu terdepan dalam segala hal. Membayangkan skenario, menciptakan kemungkinan, memproyeksikan ketakutan, menciptakan jalan yang bahkan belum ada. Terkadang ia melakukannya untuk melindungi Anda, di waktu lain karena ia lelah dan bingung, hati-hati dengan rasa cemas. Namun dalam dorongan untuk mengantisipasi apa yang bisa saja terjadi, ia mencuri waktu istirahat yang Anda butuhkan sekarang. Itu membuat Anda merasa tegang sebelum waktunya, memaksa kita memuat situasi yang belum kita miliki. Malam ini, Anda dapat membiarkan diri Anda bernapas dan memberitahumu sesuatu yang dibutuhkan oleh batinmu dengar. Berhentilah mengantisipasi. Anda tidak harus hidup di masa depan yang dibayangkan. Anda tidak harus menanggapi masalah yang mereka belum tiba. Anda tidak perlu mempersiapkan segala kemungkinan seolah-olah mereka semua akan menjadi kenyataan. Pikiran, ketika sudah habis, butuh dosis kecil kekhawatiran dan mengubahnya menjadi badai. Ini membuat Anda percaya bahwa Anda perlu waspada, bahwa Anda harus menemukan solusi yang mendesak, bahwa Anda harus mengantisipasi setiap detail untuk merasa aman. Namun keamanan itu tidak datang dari antisipasi. Ia datang dan rasakan apa yang ada di depan Anda, bukan apa yang diciptakan oleh imajinasi Anda. Berhenti untuk mengantisipasi, karena masa depan tidak teratasi pada malam hari. Tidak peduli berapa banyak Anda mengulang suatu pikiran, tidak peduli seberapa banyak Anda merenungkan suatu ide, itu tidak akan berarti apa-apa. Masa depan maju selangkah demi selangkah. Karena Anda khawatir, tidak ada yang berubah. Dengan menegangkan diri, tidak ada yang membaik dengan memikirkannya secara berlebihan. Masa depan ditemukan, bukan dirampas. Tebak, kamu hidup, kamu tidak memaksakannya. Dan ketika kamu akan tiba lebih jelas jika hari ini kamu istirahat saja. Dorongan internal tidak melindungi Anda, tetapi melelahkan, dan hidup tidak menuntut Anda untuk selalu beberapa langkah maju. Ia hanya meminta Anda hadir saat sesuatu terjadi. Ketika Anda terlalu banyak mengantisipasi, Anda kehilangan tanah di bawah kakimu. Anda terputus dari waktu, Anda mengisi diri Anda dengan ketegangan yang lebih berkaitan dengan imajinasi Anda yang berbenturan dengan kenyataan. Tubuh Anda menjadi keras karena tidak tahu untuk membedakan antara bahaya nyata dan bahaya yang diciptakan oleh pikiran Anda. Pikiran dalam mode antisipasi tidak mencari solusi, ia mencari kendali. Dan kontrol absolut tidak mungkin dilakukan karena lebih dari yang Anda coba capai. Terkadang, hal paling bijaksana yang dapat Anda lakukan adalah melepaskan kebutuhan itu dan biarkan kehidupan terus berjalan tanpa kewaspadaan Anda yang konstan. Berhentilah mengantisipasi, karena malam bukanlah tempat untuk strategi mental. Ini adalah tempat untuk beristirahat, untuk melepaskan, untuk memungkinkan pikiran Anda pulih keseimbangan yang hilang pada siang hari. Malam tidak memerlukan perencanaan. Ia memintamu untuk menyerah. Ia memintamu untuk tenang. Ia memintamu mempercayai. Dan kepercayaan itu tidak naif. Ini adalah bentuk yang mendalam dari sadarilah bahwa Anda tidak dapat membawa segalanya pada saat yang sama, bahwa Anda tidak harus melakukannya, bahwa itu manusiawi. Hidup dijalani di saat ini, bukan di masa depan yang dibayangkan yang hanya ada dalam pikiranmu saat kamu lelah. Ketika Anda berhenti mengantisipasi, sesuatu melunak di dalam dirimu. Pernapasan menjadi lebih lambat. Dadamu terasa lebih bebas. Pikiran Anda kehilangan kecepatan. Seolah-olah masa depan pergi untuk mendorong Anda, dan Anda akan kembali ke pusat Anda. Karena pusatnya selalu ada di sini, tidak pernah pada suatu waktu yang belum tiba. Pelajaran 15. Berhenti mengantisipasi. Pikiran memiliki kemampuan menakjubkan untuk selalu terdepan dalam segala hal. Membayangkan skenario, menciptakan kemungkinan, memproyeksikan ketakutan, menciptakan jalan yang bahkan belum ada.
Terkadang ia melakukannya untuk melindungi Anda, di waktu lain karena ia lelah dan bingung, hati-hati dengan rasa cemas. Namun dalam dorongan untuk mengantisipasi apa yang bisa saja terjadi, ia mencuri waktu istirahat yang Anda butuhkan sekarang. Itu membuat Anda merasa tegang sebelum waktunya, memaksa kita memuat situasi yang belum kita miliki. Malam ini, Anda dapat membiarkan diri Anda bernapas dan memberitahumu sesuatu yang dibutuhkan oleh batinmu dengar. Berhentilah mengantisipasi. Anda tidak harus hidup di masa depan yang dibayangkan. Anda tidak harus menanggapi masalah yang mereka belum tiba. Anda tidak perlu mempersiapkan segala kemungkinan seolah-olah mereka semua akan menjadi kenyataan. Pikiran, ketika sudah habis, butuh dosis kecil kekhawatiran dan mengubahnya menjadi badai. Ini membuat Anda percaya bahwa Anda perlu waspada, bahwa Anda harus menemukan solusi yang mendesak, bahwa Anda harus mengantisipasi setiap detail untuk merasa aman. Namun keamanan itu tidak datang dari antisipasi. Ia datang dan rasakan apa yang ada di depan Anda, bukan apa yang diciptakan oleh imajinasi Anda. Berhenti untuk mengantisipasi, karena masa depan tidak teratasi pada malam hari. Tidak peduli berapa banyak Anda mengulang suatu pikiran, tidak peduli seberapa banyak Anda merenungkan suatu ide, itu tidak akan berarti apa-apa. Masa depan maju selangkah demi selangkah. Karena Anda khawatir, tidak ada yang berubah. Dengan menegangkan diri, tidak ada yang membaik dengan memikirkannya secara berlebihan. Masa depan ditemukan, bukan dirampas. Tebak, kamu hidup, kamu tidak memaksakannya. Dan ketika kamu akan tiba lebih jelas jika hari ini kamu istirahat saja. Dorongan internal tidak melindungi Anda, tetapi melelahkan, dan hidup tidak menuntut Anda untuk selalu beberapa langkah maju. Ia hanya meminta Anda hadir saat sesuatu terjadi. Ketika Anda terlalu banyak mengantisipasi, Anda kehilangan tanah di bawah kakimu. Anda terputus dari waktu, Anda mengisi diri Anda dengan ketegangan yang lebih berkaitan dengan imajinasi Anda yang berbenturan dengan kenyataan. Tubuh Anda menjadi keras karena tidak tahu untuk membedakan antara bahaya nyata dan bahaya yang diciptakan oleh pikiran Anda. Pikiran dalam mode antisipasi tidak mencari solusi, ia mencari kendali. Dan kontrol absolut tidak mungkin dilakukan karena lebih dari yang Anda coba capai. Terkadang, hal paling bijaksana yang dapat Anda lakukan adalah melepaskan kebutuhan itu dan biarkan kehidupan terus berjalan tanpa kewaspadaan Anda yang konstan. Berhentilah mengantisipasi, karena malam bukanlah tempat untuk strategi mental. Ini adalah tempat untuk beristirahat, untuk melepaskan, untuk memungkinkan pikiran Anda pulih keseimbangan yang hilang pada siang hari. Malam tidak memerlukan perencanaan. Ia memintamu untuk menyerah. Ia memintamu untuk tenang. Ia memintamu mempercayai. Dan kepercayaan itu tidak naif. Ini adalah bentuk yang mendalam dari sadarilah bahwa Anda tidak dapat membawa segalanya pada saat yang sama, bahwa Anda tidak harus melakukannya, bahwa itu manusiawi. Hidup dijalani di saat ini, bukan di masa depan yang dibayangkan yang hanya ada dalam pikiranmu saat kamu lelah. Ketika Anda berhenti mengantisipasi, sesuatu melunak di dalam dirimu. Pernapasan menjadi lebih lambat. Dadamu terasa lebih bebas. Pikiran Anda kehilangan kecepatan. Seolah-olah masa depan pergi untuk mendorong Anda, dan Anda akan kembali ke pusat Anda. Karena pusatnya selalu ada di sini, tidak pernah pada suatu waktu yang belum tiba. Saat ini memiliki ketenangan alami yang hanya bisa kamu rasakannya saat Anda berhenti untuk berlari ke dalam. Kamu tidak membutuhkan terus maju untuk merasakan kedamaian. Kamu butuh kembali ke apa yang ada di depan Anda. Tubuh berbaring, napas Anda bergerak, keheningan yang menemani Anda. Berhentilah berharap karena Anda tidak pantas hidup dalam ketegangan sebelum ada alasan sebenarnya untuk itu. Banyak dari skenario yang Anda bayangkan tidak pernah terjadi. Banyak ketakutan yang Anda antisipasi akan memudar ketika momen sesungguhnya tiba. Dan banyak solusi yang Anda pikirkan kebutuhan muncul secara alami ketika Anda menghadapi situasi tersebut. Tidak ketika Anda membayangkannya. Antisipasi adalah beban berat bagi hati yang lelah. Biarkan ia pergi, bahkan jika itu hanya untuk malam ini. Biarkan ia pergi untuk dapat bernapas dalam lagi.
Terkadang Anda mengantisipasi karena kebiasaan, karena Anda telah belajar untuk berpikir bahwa bersiap akan lebih jarang menyakitimu. Tapi yang menyakitimu bukanlah kekurangan persiapan, tapi keausan antisipasi masalah yang konstan. Itu hanya ada dalam pikiran Anda. Biarkan malam ini berbeda. Izinkan ketidakpastian untuk ada tanpa mengubahnya menjadi musuh. Izinkan masa depan akan datang tanpa Anda terburu-buru ke arahnya. Biarkan istirahat datang tanpa harus memikirkan semua yang bisa saja salah. Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan, dan lebih mampu dari yang pikiranmu katakan kepadamu ketika ia dipercepat. Anda akan mampu menghadapi apapun yang terjadi ketika saya sudah sampai. Anda akan mampu memecahkan, beradaptasi, maju. Anda tidak perlu mengantisipasinya sekarang. Anda tidak perlu membawa-bawa itu sebelum waktunya. Istirahat juga persiapan. Diam juga merupakan kekuatan. Ketenangan juga merupakan sebuah jawaban, refleksi pribadi. Terkadang aku bertanya-tanya berapa banyak malam yang akan aku lewati mencoba mencari tahu kehidupan sebelum menutup mata. Berapa kali aku tidur dengan perasaan bahwa saya perlu berpikir sedikit lebih dalam, untuk sedikit lebih khawatir, untuk menganalisis sedikit lagi. Untuk waktu yang lama saya percaya itu adalah sebuah cara untuk melindungi diriku sendiri. Bahwa jika aku mengantisipasi cukup bisa mencegah rasa sakit. Bahwa jika aku membawa semuanya, entah bagaimana saya akan lebih siap untuk apapun yang akan datang. Namun selama bertahun-tahun saya menemukan sesuatu bahwa saya tidak belajar dari buku, tetapi dari pengalaman kulitnya sendiri. Pikiran pun lelah, hati juga lelah. Dan hidup tidak diperbaiki dengan berpikir tanpa lelah. Aku mengerti bahwa hari itu tidak akan terjadi lagi jika saya senang mengulangnya di kepala saya. Bahwa segala sesuatunya tidak berubah karena aku bertahan. Saya terbangun membayangkan solusi, bahwa malam tidak diciptakan untuk berkelahi internal, tapi untuk menemukan kembali diriku sendiri, untuk melepaskan apa yang tidak bisa lagi kulakukan untuk menahan, menerima apa yang tidak bisa aku periksa. Sedikit demi sedikit aku menyadari bahwa ketenangan tidak dipaksakan, melainkan diundang, dan itu tiba ketika aku berhenti mengantisipasi, ketika saya berhenti melawan, ketika saya hanya berkata pada diriku sendiri, "Kamu sudah melakukan cukup banyak hari ini, sekarang istirahatlah." Saya telah belajar bahwa tidak semua hal yang saya khawatirkan pantas tinggal bersamaku sampai malam hari, bahwa ada pikiran yang hanya berisik, ada ketegangan yang menghilang saat aku berhenti meremasnya, bahwa ada ketakutan yang menjadi lebih kecil ketika saya mengamatinya tanpa melarikan diri, dan bahwa pada akhirnya, hidup selalu menemukan cara untuk mengklarifikasi berbagai hal, meskipun butuh waktu sedikit lebih lama dari yang saya inginkan. Hal terpenting yang saya temukan adalah bahwa kedamaian bukanlah sebuah tujuan, tetapi sebuah isyarat. Sebuah gerakan lembut terhadap diriku sendiri, sebuah isyarat penerimaan, sebuah isyarat menyerah pada hal yang tak terelakkan. Dan ketika saya mengizinkan gerakan itu, ada sesuatu di dalam bernapas berbeda di dekatku, seolah-olah pikiran akhirnya bisa beristirahat di tempat yang aman. Hari ini aku tahu aku tidak perlu membawa beban seberat itu, bahwa aku tidak perlu terlalu banyak bertarung, bahwa aku tidak harus sempurna, aku hanya harus menjadi manusia. Saat ini, aku hanya perlu bernapas, hanya aku harus membiarkan diriku menjadi manusia. Aku ingat suatu malam tertentu yang menandai sebelum dan sesudah dalam caraku beristirahat. Itu adalah salah satu hari yang tampaknya tak berujung. Segalanya terasa berat sejak pagi. Percakapan yang menegangkan, tanggung jawab yang menumpuk, keputusan yang tidak bisa ditunda. Ketika aku akhirnya tiba malam itu, aku kelelahan, tapi pikiran terus berpacu seolah-olah hari itu tidak akan berakhir. Aku berbaring di tempat tidur, tapi di dalam aku masih berdiri. Aku sedang memikirkan apa yang telah kukatakan, tentang apa yang tidak kukatakan, tentang apa yang harus aku lakukan setiap hari selanjutnya, dalam segala hal yang saya pikir saya telah lakukan dengan salah. Seolah-olah pikiranku yakin bahwa jika saya melanjutkan dengan sedikit usaha lagi, saya bisa memperbaiki hari secara retroaktif. Dan semakin ia mencoba mengendalikannya, semakin banyak kebisingan yang dibuat. Aku merasakan ketegangan di bahuku, di rahang, di dada.
Aku merasakan bahwa aku membawa beban tak terlihat yang tidak aku ketahui bagaimana melepaskannya. Di tengah kekacauan internal itu, saya bangun dan pergi ke ruang tamu. Aku tidak menyalakan cahaya. Saya tinggal di sana untuk sementara waktu dalam kesunyian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak mencoba melakukan apapun. Aku tidak mencoba menyelesaikan apapun. Aku hanya bernapas, aku berbaring di kursi, memejamkan mata, dan membiarkan semuanya terjadi. Selama beberapa menit, hidup akan terus berjalan tanpa intervensiku. Itu aneh karena saya sudah terbiasa mencoba mengendalikan segalanya, tapi malam itu saya tidak punya kekuatan untuk melawan lagi. Dan di ruang sederhana itu, dalam jeda tanpa niat, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pikiran mulai melonggarkan, bukan karena mematikannya, tapi karena aku berhenti mendorongnya. Bukan karena saya akan menemukan solusinya, tetapi karena aku berhenti mencarinya. Dan saat aku bernapas, aku bisa mengatakan bahwa hal-hal yang tampak raksasa menjadi lebih kecil, bahwa emosi yang intens mereda, bahwa ketegangan fisik mulai meleleh. Itu seperti setelah begitu banyak malam mencoba mengendalikan hidup, aku akhirnya menemukan caranya untuk membiarkan pikiranku bernapas. Malam itu saya tidak menyelesaikan apapun, saya tidak mengubah apapun, aku tidak mengklarifikasi apapun, tapi aku tertidur seperti sudah lama tidak kulakukan. Keesokan harinya, tanpa dipaksa, jawabannya mulai berdatangan dengan sendirinya. Keputusan-keputusan tersebut terasa kurang berat, emosinya lebih terasa dapat dikelola. Dan saat itulah saya mengerti bahwa kejelasan seringkali tidak datang dari berpikir lebih banyak, tetapi dari berpikir lebih sedikit. Istirahat itu menawarkan jawaban bahwa pikiran yang lelah tidak pernah menemukannya. Bahwa kehidupan, ketika aku membiarkannya mengalir, mengakomodasi dirinya sendiri dengan cara yang tak terduga. Sejak itu, setiap kali saya merasa hari sudah berakhir dan membebaniku, aku kembali ke memori itu. Ke malam di mana aku mengerti bahwa aku tidak harus membawa begitu banyak barang. Bahwa saya tidak perlu mengantisipasinya sedemikian rupa. Bahwa saya tidak harus bergantung pada masing-masing pikiran. Aku kembali pada keheningan yang mengajariku bahwa tidak semuanya tergantung padaku. Tidak semuanya ada yang perlu diselesaikan. Saya kembali ke perasaan lega itu yang muncul ketika aku berhenti melawan, dan aku hanya membiarkan diriku ada.